kemudian Prof. Putu, Prof. Idewa Putu Wijana yang menjadi narasumber kita hari ini dan yang akan memoderatori pertemuan kelas daring kita hari ini adalah Ibu Wira Kurniawati. Bapak Ibu peserta kelas daring linguistik yang saya hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu peserta, izinkan saya juga menyapa beberapa guru besar yang hadir pada siang hari ini. Ada Prof. Iketut Artawa dari Universitas Udayana, kemudian Prof. Mantasiyah dari Universitas Negeri Makassar, Prof. Multamia Lauder dari Universitas Indonesia, dan Prof. Setiawati Darmo Juwono dari Universitas Indonesia. Prof. Putu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta kelas daring linguistik hari ini sangat beragam. Mulai dari guru besar, kemudian ada dosen, peneliti, mahasiswa. Kemudian instansinya, Prof, ada dari Badan Bahasa, Balai Kantor Bahasa, kemudian dari Universitas, Sekolah Tinggi Bahasa Asing, IKIP, Politeknik saya lihat juga ada, kemudian ada dari Himpunan Penerjemah Indonesia, dari Kedutaan Besar, ini menarik Prof, kemudian ada juga guru SMP. Kalau dari wilayahnya Prof Putu, tersebar paling barat saya lihat dari Sibolga, kemudian paling timur ada dari Hairun, Universitas Hairun di Ternate. Baik Bapak Ibu, itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Wira Kurniawati yang akan memoderatori kelas daring linguistik hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Anik. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Ibu. Mohon maaf, apakah? Jelas. Alhamdulillah, iya. Iya agak-agak berburu sinyal ini saya tadi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita dapat berjumpa dalam kelas daring linguistik yang kesekian kali. Terima kasih Ibu Anik sudah memberikan kesempatan kepada kami. Hari ini nanti kita akan bersama dengan Prof Putu untuk untuk mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Terdengar ya, terdengar ya, Bu. Baik. Iya, terima kasih. Mohon nanti respon jika tidak terdengar karena tadi sinyal. Ya, baik, pada kesempatan ini kami dari UGM dengan narasumber Prof Putu akan menyampaikan materi terkait dengan semantik. Saya menyapa Bapak Ibu semua yang ada di ruang pertemuan ini. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu berbahagia gitu ya. Baik, sebelum Prof Putu nanti menyampaikan, sebenarnya beliau sudah menyampaikan materi melalui salinan lunak ya. Tentang attribute of colors in Indonesian. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan riwayat hidup Prof Putu dulu. Prof Putu lahir di Singaraja sehari sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia 64 tahun silam gitu. Kemudian SD sampai SMA beliau di Singaraja, BA dan Doktorandes serta sarjana utama gelar S2 pada masa itu ya Prof ya, itu di UGM. Tidak puas dengan gelar itu, kemudian Prof Putu mengambil Master of Arts di Monash University. Gitu. Kemudian tidak lama setelah lulus dari Monash University, beliau melanjutkan S3 di UGM dan mendapatkan gelar doktor dengan predikat cum laude. Gitu. Nah, pada usia 46 tahun, Prof Putu mendapatkan gelar guru besar. Luar biasa ya, masih muda ya. Kemudian beliau tidak lagi bisa naik pangkat karena sejak usia 50 tahun beliau sudah mendapatkan pangkat 4E ya. Oke, kemudian beliau adalah dosen dan peneliti, dosen di UGM,
tepatnya, tapi beliau juga menjadi dosen dan peneliti tamu di berbagai universitas, baik di dalam maupun di luar negeri, juga di beberapa balai bahasa yang ada di Indonesia. Beliau sudah menerbitkan belasan buku, tepatnya ada 18 buku, hampir sebagian besar tentang linguistik, akan tetapi beliau adalah seorang penyair juga. Jadi 4 di antara buku beliau adalah buku kumpulan puisi. Mungkin nanti saya bisa, kalau ada waktu saya bisa membacakan salah satu puisi beliau yang ada di buku kumpulan puisi beliau ya. Begitu. Kemudian semasa pandemi ini beliau tidak berhenti beraktivitas, beliau tambah banyak aktivitasnya, menulis artikel, berseminar, menyajikan makalah, tetap mengajar, tetap membimbing, tetap menguji, dan seterusnya gitu. Kemudian kemarin di awal-awal pandemi, beliau juga menulis artikel terkait dengan wabah yang ada di Indonesia, gitu ya. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, untuk memanfaatkan waktu, kami persilahkan Prof. Putu untuk menyampaikan materi terkait dengan semantik ya. Kali ini Prof. Putu menyampaikan attribute of colors in Indonesian. Saya share screen di sini ya Prof. Putu ya. Monggo silakan Prof. Putu. Ya silakan ya. Nah ini Iya. Apakah sudah tampak? Iya. Nah, saya yang memainkan ya, Mbak Wira. Ya, saya yang memainkan ya. Oh, kalau begitu ini saya stop share saja ya, Prof. Putu dari komputer Prof. Putu. Ya, Baik. dari komputer saya gitu. aja. Oh, iya, baik, saya stop ya. Silakan Prof. Putu. Ya. Terima kasih ya. Jadi topik yang diberikan kepada saya sangat luas, itu semantik ya. Semantik itu ilmu makna, ya. Maknanya itu banyak banget itu ya, makna gramatikal, makna leksikal, makna figuratif, pusing saya ya. Tidak ada yang bisa bercerita tentang makna itu secara keseluruhan. Ya, maka harus dibatasi ya. Jadi tentang apa ya? Salah satu makna itu adalah misalnya salah satu kata itu dia kata-kata yang menunjuk warna ya gitu ya. Warna ya. Dulu pada waktu saya mau menulis artikel ini saya bingung nih, saya tulis dengan ini ya. Color gitu ya. Itu kan bahasa apa itu ya? Bukan dari jurusan Inggris, saya tahu lah itu ya. Itu katanya itu British ya, tapi komputernya ini ya American gitu ya. Maka ragu-ragu ternyata tulisannya tuh color begitu ya, atribut color gitu ya, color ya, color. Saya kira ini celana dalam, maaf ya gitu, berarti color gitu ya, atribut of colors. Jadi tidak ada yang bisa menceritakan semantik itu ya, tidak bisa ya, terlalu berat, besar itu ya gitu. Nah ini dibatasi colors ya, jadi warna. Ya, warna itu kalau kita berbicara bahasa, maka kita mendefinisikan itu berdasarkan yang dimiliki oleh masyarakat, bukan berdasarkan yang dimiliki, ya definisi yang dimiliki oleh orang-orang ahli fisika, itu berbeda. Jadi folk etimologinya itu ya harimau itu ya binatang yang loreng gitu ya, itu tidak bisa dibantah dengan fuma itu ya, yang bukan loreng itu ahli itu. Tapi rakyat hanya mempunyai konsepsi bahwa harimau itu loreng. Nah, warna ini ya corak, gitu ya. Hitam, putih, ya kuning, nah itu ya. Tetapi kalau menurut fisika, ya warna itu adalah gelombang. Ya, saya berusaha menangkap itu, tidak dong. Tidak mengerti itu konsepnya itu, ya karena itu konsep yang berbeda. Ya, bukan konsep masyarakat yang memiliki bahasa. Warna itu adalah gelombang, dan itu ya warna hitam dan putih tidak dimasukkan ke dalam warna. Malah bingung saya. Oh ini berarti ada perbedaan. Jadi yang digunakan di sini adalah ya pengertian masyarakat banyak ya. Ya folk etimologi, folk apa ini ya? Folk science ya, folk science ya, pengetahuan rakyat mengenai warna. Ya, mengenai warna. Dan ini menarik saya kira, ya.
pengetahuan rakyat mengenai warna ini. Karena apa? Masing-masing bahasa itu berbeda, ya, sistem warnanya. Ya. Orang Madura tidak mengenal warna hijau, ya. Kok bisa ya kita bayangkannya? Orang Jawa punya, ya. Orang Madura tidak punya, dia hanya mengenal biru. Nah, biru, ya. Nah, paper saya ini mengenai warna itu, warna. Ya, warna, ya, gitu. Itu color, ya, gitu, color, ya. Ya, nah, color ini termasuk bagian dari adjektif, ya, di dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi ada adjektif itu berdasarkan komponen semantisnya, berdasarkan maknanya ada, ya, yang menyatakan ukuran, yang menyatakan sifat, lalu ini yang menyatakan warna. Nah, semantik, ya, secara semantik, ya. Nah, itu sudah diteliti oleh macam-macam. Nah, kalau kita mau meneliti lebih jauh lagi di dalam bahasa-bahasa Anda, ya, nanti bisa lebih jauh lagi, itu warna ini dihubungkan dengan macam-macam, ya. Ya, saya sudah menulis mengenai warna dihubungkan dengan kebudayaan, itu metafora warna, ya, metafora warna. Nah, itu bermacam-macam, ya. Misalnya merah, misalnya rapot merah, itu artinya jelek, ya. Padahal kalau di barat mungkin bukan rapot merah. Nah, menteri itu sudah mendapatkan rapot merah, gitu ya. Ya, rapot jelek itu rapot merah. Nah, merah ini kok jelek, gitu ya. Nah, itu mungkin kebudayaan. Di barat itu mungkin bukan itu, ya. Nah, tidak ada, ya, mungkin sistem laporannya itu tidak pakai rapot atau bagaimana. Atau pakai rapot mungkin tintanya itu lain, gitu ya. Tidak ada memakai merah atau hitam. Kalau kita memakai merah, gitu ya. Memakai merah dan tinta hitam. Angka 5 ke bawah itu merah. Angka 6 ke atas itu hitam, gitu ya. Sehingga kalau ada orang mengatakan rapotnya kebakaran, itu berarti ya angka merahnya banyak sekali, ya, di dalam mata pelajaran. Itu bisa di sana, ya. Nah, kampus UI itu namanya kampus kuning, ya. Itu karena metafor ini, ya. Kampus UGM namanya kampus biru, ya. Nah, itu alasannya lain-lain. UI kampus kuning itu karena jaketnya, ya. Ya, jadi dihubungkan dengan jaket alma maternya. Biru UGM tidak, ya, jaket alma maternya krem, ya. Krem, gitu ya. Ya, warnanya kok krem, gitu ya. Nah, tetapi dia disebut kampus biru itu karena ada novel. Novelnya Asadi Siregar, ya, itu pada tahun 1975 itu Asadi Siregar mengarang beberapa novel, salah satunya yang difilmkan itu adalah Cintaku di Kampus Biru. Nah, Cintaku di Kampus Biru saya kira pada waktu saya SMA itu di Singaraja sama Pak Ketut Arpawu itu, ya, saya kira betul-betul begitu kejadiannya, indah banget, ya. Indah banget novel itu. Saya kira kehidupan mahasiswa di Jogja itu begitu, ya, seperti Roy Martin, lalu duduk-duduk dapat pacar dan sebagainya, gitu ya. Saya nekat, ya, ke Jogja, ya, kuliah, tetapi ternyata kenyataannya tidak begitu, sulit, ya, mencari pacar ternyata sulit, tidak sembarangan, dan kehidupan mahasiswa itu tidak seperti itu, ya, mudah banget itu, ya. Nah, kehidupan mahasiswa pada waktu itu, ya, ada mahasiswa yang kelas bawah yang menderita itu, yang ekonominya pas-pasan, memang sulit, ya, sulit, ya, tidak seperti Roy Martin itu dalam cerita itu. Nah, itu, ya, jadi Anda, ya, jadi kampus biru, ya. Nah, itu nanti ada melihat 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 uang matanya kok hijau. Nah, hijau ini metafor dari warna. Itu dari segi metafor. Nah, dalam hal ini saya tidak akan membicarakan mengenai metafor itu. Tapi bagaimana warna itu, ya, memiliki atribut. Nah, warna, ya. Warna. Jadi ada warna dasar, ya, dan ada warna yang bukan dasar. Warna dasar itu biasanya itu basic color terms, ya. Nah, ini dalam pengertian linguistik lagi, ya. Ya, warna yang diungkapkan dengan satu kata, ya. Yang satu kata dan bukan merupakan bagian dari warna yang lain.
Ya, dalam bahasa Indonesia hitam itu basic color terms. Merah ya, ya, putih gitu ya. Basic color terms satu katanya. Tapi kalau ada nanti masuk kata bahasa Jawa ya, jambon, itu bukan basic color. Karena itu diturunkan dari kata jambu. Ya, dari kata jambu ya, ya. Sehingga yang basicnya itu adalah merah. Ya, merah jambu itu sama dengan merah muda. Merah jambu ya. Jambonnya sendiri enggak gitu ya. Tidak bisa diikuti atribut. Nah, ini mungkin ciri ya. Basic color term itu cirinya itu bisa diikuti atribut. Tapi kalau bukan basic color term tidak bisa. Misalnya jingga ya, itu bukan, itu merah itu ya. Ya merah apa gitu ya, merah gitu ya. Ya merahnya bisa ya. Nanti merah jingga gitu. Nah, jingga itu bisa jadi, jingganya sendiri bukan. Itu bukan itu warna dasarnya itu merah. Ya, jadi warna dasarnya merah, lalu shade-nya yang berbeda ya. Shade itu kepekatannya itu berbeda. Baju saya biru, ya shade-nya begini, nanti ada yang baju biru lain, shade-nya berbeda. Nah, itu biru itu adalah basic color terms, sehingga bisa diikuti atribut. Nah, ini mungkin sangat menarik ya. Kalau kita meneliti ya bahasa-bahasa di daerah gitu ya. Bahasa daerah Bali, bahasa Jawa itu berbeda ya, berbeda cara mengungkapkan ini. Bahasa Jawa kalau kita teliti ya, bahasa Jawa itu bisa membuat adjektif itu dengan perubahan bunyi ini ya. Gitu ya. Abang gitu ya, supaya sekali itu abing gitu ya, gitu loh. Abing gitu ya. Ya. Abang banget jadi ya gitu ya. Bundar banget jadi seser. Nah, itu lain ya. Itu lagu Kus Plus itu lain ya. Ya, seser itu artinya ya berputar cepat sekali itu. Ya. Seser ya. Dalam bahasa Balinya yang saya tahu itu cenget itu seser. Gitu, ya. Bunder ya, bunder banget ya, jadi bundir harusnya ya, bundir, tapi ada seser. Nah, ada beberapa warna ya, ya gitu. Nah, atributnya itu ternyata bermacam-macam. Ya. Bahasa Jawa banyak sekali nih, ya, dan berbeda-beda ya. Ya, bahasa Indonesia mungkin warna-warna ini jarang diikuti oleh morfem unik ya. Ya. Tapi bahasa Jawa banyak ya. Abang beranang ya. Irang tuntang. Jadi ada keindahan bunyi sini ya. Keindahan bunyi irang tuntang ya. Bahasa Bali barak nekak gitu ya. Gitu. Bahasa Indonesia enggak ada. Enggak ada tuh apa ya? Merah. Morfem uniknya kok enggak ada. Ya, dibatasi oleh merah sekali, nanti mungkin caranya membatasinya dengan atribut-atribut ya. Mungkin merah menyala, merah ya, gitu ya. Merah tembaga gitu ya. Untuk menyatakan sekali itu berbeda ya. Merah padam gitu ya. Ada merah padam, kalau merah sekali itu merah padam. Ya. Kok bisa padam? Wah, ini ada pertentangan ya. Wah, pertentangan para ahli. Padam itu katanya itu adalah metatesis dari Padma yang teratai. Ya. Wah, itu untuk membuktikan benar atau salahnya itu ya. Teratai merah padam, merah Padma, jadi padam itu jadi Padma. Ya. Nah itu ya, jadi ada banyak ya. Nah kalau kita meneliti warna itu katanya kemampuan manusia ini ya melihat membedakan warna itu menurut penelitian ahli orang Inggris ini 7.500 sampai 10.000 warna bisa dibedakan oleh mata kita. 7.500 sampai 10.000 ya. Ini Anda tidak boleh nanti membantah ini ya. Kok bisa pas ya? Kok kurang satu aja kok sering gitu ya, enggak boleh gitu ya. Ini perkiraannya gitu ya, perkiraannya ya. Jadi Anda tidak boleh maidu nih ya dari sini biasanya kirim ke portal, ke link portal. Dari sekian sampai sekian ya. 7.000 ini
Tetapi Kamus Bahasa Inggris mencatat ada 3.000 ya entries ya dalam ya kamus warna, 3.000 warna tuh ya. Warna yang ada. Tetapi yang diingat oleh manusia itu hanya mungkin 7, 8, Indonesia itu 8. 7, 8, 5, bahkan ya yang menariknya itu ada bahasa di dunia itu hanya mempunyai 2 warna. Ya, kalau dia mempunyai 2 warna maka hitam dan gelap, hitam, gelap dan terang itu hitam dan putih. Kalau dia bisa membedakan. Nah, yang mana termasuk golongan hitam, yang mana putih. Hanya 2 tuh. Kita tidak bisa membayangkan kok hanya 2. Nah, itu budaya itu memang itu apa yang bisa ditangkap oleh otak manusia itu memang tidak sama dengan ya yang bisa ditangkap oleh budaya. Jadi budaya dan kemampuan otak manusia itu berbeda. Yang secara fisika dan itu berbeda. Ya, jadi kemampuan masyarakat membedakan warna itu karena itu pengaruh dari budaya. Jadi ada bahasa yang hanya memiliki ya beberapa warna. Ya, di sini ada gelap. Nanti Anda baca bukunya siapa itu Foley gitu ya. Itu di sana ada warna-warna. Ya. Kalau dia 3 maka tambahannya apa? Kalau dia 4 tambahannya apa? Kalau 5 tambahannya apa gitu. Tapi kalau 2 itu pasti hitam dan putih. Kalau 3 pasti ini dan hijau gitu. Nah, tapi ini adalah pengertian masyarakat. Karena kalau pengertian fisika atau pengertian ahli-ahli warna dalam ya, ilmu fisika itu, hijau itu bukan warna dasar. Bukan, ya. Ya, jadi kalau biru itu dicampur kuning itu akhirnya hijau. Bukan warna dasar, ya. Yang dasar itu kuning dan biru, gitu ya. Itu dicampur, ya. Nah, sehingga abu-abu itu, ya karena diungkapkan 2 kata, tapi itu diturunkan dari abu, itu bukan warna dasar. Warna dasarnya ya hitam, ya putih, gitu ya. Jadi abu-abu. Nah, abu-abu ini diturunkan dari abu. Tapi nanti ada permasalahan, ya, ada berbagai permasalahan mengenai warna itu, ya. Nah, warna itu di sini Anda lihat nanti ya bahasa Bisaya, bahasa apa gitu ya. Aneh-aneh memang kita tidak bisa merasakan. Jadi memang kalau kita meneliti bahasa, ya bahasa yang kita kuasai. Ini contoh aneh sekali, kalau kita disuruh merasakan ini sensenya tidak bisa. Itu bahasa orang lain kok yang ya, orang lain nggak bisa enggak ya. Ya mungkin untuk mengungkapkan Can you share your screen? Ya. Share your screen nih, ini sudah. Ini ya, ini baca di sini nanti ada apa? Ada bahasa yang mempunyai 5, ada ini bahasa mempunyai 6 dan sebagainya. Nah sampai nanti ya Indonesia itu 8 colornya ya 8 ya. Ada pandangan lagi. Nah, 8 itu tidak diam, tetapi bisa berkembang. Itu tergantung pada kemajuan teknologi. Semakin maju teknologi orang itu, ya, maka warnanya akan semakin banyak. Semakin maju industri, maka warnanya akan semakin banyak. Dulu mungkin kita tidak punya, ya pada waktu bangsa kita tidak punya apa, ya tidak bisa membuat es mambu, mungkin ya kuning es mambu tidak ada. Mungkin kuning telur, ya kuning es mambu tidak ada. Tapi begitu bisa membuat, nah ini ada kuning es mambu merah bata, gitu ya. Atau hijau apa gitu stabilo gitu ya. Nah itu masuk kata asing. Nah semakin maju perindustrian ya industri apa gitu kemajuan budaya itu maka warnanya semakin rumit. Ya. Hijau bolu pandan gitu ya, warna cat kan. Hijau bulu pandan ya. Ya, biru telur asin gitu ya, gitu telur asin gitu ya. Sebelum bisa membuat telur asin mungkin ini tidak ada. Biru ya. Nah, birunya itu dasarnya lalu supaya lebih spesifik
pakai telur asin, ya. Nah, di dalam bahasa Jawa itu gimana? Di dalam bahasa Bali itu gimana tuh, ya? Saya kira lebih sedikit itu ya. Dalam bahasa Bali tidak ada atribut-atribut yang banyak seperti bahasa Indonesia. Untuk membatasi warna. Yang saya ingat loh. Ya, tapi saya tidak menjamin juga karena sudah 40 tahun meninggalkan Bali ya. Banyak kata-kata yang hilang di sini ya. Kata-kata yang hilang ternyata yang mengalami atrisi apa gitu. Ya, nanti ada mungkin yang dari Bali bisa menjelaskan ya. Ya, kuliah daring itu enaknya ya kita bisa diskusi mengenai warna ini ya. Nah, ya. Nah, ini langsung nanti ya untuk menspesifikasi warna itu orang memakai atribut. Atribut ya, sehingga nanti ada frase nomina atributif gitu ya. Ini bagian dari warna ini ya. Ya, atribut-atribut itu ya. Ya, jadi yang saya dapatkan warna itu ya di dalam bahasa Indonesia itu ada 8. Lalu yang mengatributi yang kalau itu bahasa Indonesia, maka yang paling umum atributnya itu adalah keadaan ini ya. Dengan muda dan ya tua, muda dan tua, gelap dan terang itu bisa dikenakan kepada seluruh warna. Hijau muda, hijau terang, merah muda dan terang. Ya. Atau nanti gelap dan terang ya gitu. Dalam bahasa Inggris nanti ada dark ya and light ya, light dark ya gitu ya. Hijau muda, ya, muda nih ya, light green, hijau terang ini. Hijau muda. Ini muda, ini bisa mengatributi semua warna dasar. Tapi kalau terong gitu tuh, itu ya atribut juga. Tetapi yang bisa diatributi hanya ungu. Ya. Ungu terong gitu ya. Yang lain tidak bisa gitu. Ungu terong gitu ya. Ya ada memang ungu gitu ya, yang ungu gitu ya. Lalu supaya pas gitu ya, ini ada terong jenis terong tertentu, tidak semua terong ya. Yang warnanya seperti ungu itu, ungu terong. Hijau biru telur asin, ada biru laut dan sebagainya. Nah, itu ada state, yang keadaan yang membatasi. Hijau muda, merah muda nih ya, pink ya. Yang merah muda, ya itu merah terang. Kalau surat cinta itu ini ya, merah muda. Surat cinta merah muda, hijau muda ya, kuning muda ya, yang kuning terang ini ya. Biru muda, ya, ungu muda, light purple, ya. Entah benar enggak itu ya, terjemahannya saya juga enggak tahu gitu ya. Ini karena bahasa Inggris saya juga hanya meraba-raba nih kira-kira ya lain ya. Tapi saya sudah mencoba ini ya di kamus Ecoles itu ya. Oh gini. Ungu tua, ya jadi tua dan muda, terang dan gelap itu yang umum membatasi ya warna dasar. Ada 8 ya. Tapi nanti ada permasalahan ya, tidak semua persoalan bisa diselesaikan ya. Ternyata ya mengenai warna ini ya. Putih terang ya, putih muda enggak ada nih. Putih terang enggak ada, atau putih muda enggak ada. Ini karena sama nih ya. Putih gitu ya. Hitam gelap, hitam tua enggak ada gitu ya. Nah, ini enggak ada. Yang ada ini ya hijau maya ya. Hijau maya. Untung tidak ada lunanya nih. Ya. Hijau luna maya. Nah, ya, hijau maya. Hitam pekat. Hitam legam, ya. Hitam hangus gitu ya. Hangus ini karbon itu ya. Hangus ya. Mungkin dari bahasa Jawa ya. Hangus itu memang hitam. Hangus itu jelaga, ya, jelaga. Merah dadu, ya, merah muda juga ya, dadu nih ya. Ini mungkin kata dasar bahasa Indonesia, dadu itu jenis warna. Merah dadu. Putih kuning, ya. Yellowish white, ya. Merah jingga. Nah ini jingga ini, ya walaupun satu kata itu tidak bisa jadi jingga. Warnanya ya jingga, itu berarti merah. Itu bukan warna dasar. Yang warna dasarnya merah lalu bisa di jingga apa enggak bisa. Jingga itu hanya atribut, ya. Gitu. Tomat itu darah jingga, ya, tomat, ya, gitu. Tomat temuannya Megawati, ya, darah jingga. Tomat, ya, merah jingga. Nah ini ya orange, ya.
putih, kuning. Ya. Tapi kalau putih itu bisa nanti menjadi makna sekunder. Ya, putih itu jadi kata benda, itu lain lagi ya. Putih telur gitu ya. Ya, itu lain ini, putihnya telur gitu ya. Kuningnya telur, nah, kuning itu lain dengan warna itu sudah jadi nomina. Kuningnya telur gitu ya. Putihnya telur ya. Tapi kalau putih susu memang gitu ya. Putih susu. Ya putih seperti warna susu. Nah, merah jingga, ya biru. Nah ini ada masuk bahasa-bahasa lain ya. Nah, ternyata Tosca itu biru. Ya, biru Tosca, merah marun ya. Ya, biru dongker ya, dongker ini mungkin dari ya dari bahasa asing ya, so kita bertemu dengan bahasa asing maka ada pengaruh. Biru dongker, biru ya, biru. Ya. Darah biru, nah itu metafor ya, metafor, bukan warna lagi, metafor itu ya, bangsawan. Nah, hitam birat ya, merah. Ada juga nanti yang menarik itu atributnya bermacam-macam ya. Lalu ada objek. Nah, di sini ya. Tapi nanti ada permasalahan lagi bagaimana membedakan objek dengan alam gitu. Karena semuanya benda. Nah, kuning tanah. Nah, tanah ini objeknya, objek. Kuning emas ya, jelaga, merah bata, hitam arang ya, hitam arang. Ini objek. Nah, putih salju ya. Ya, salju ya, putih salju ya, kita taunya ya tidak pernah lihat salju sebenarnya, tapi dalam benak kita itu salju itu putih salju ya. Teman kita Jamal Mirdad itu melukiskan itu salju itu yang putih ini lembut gitu ya. Nah, hatimu selembut salju gitu ya. Jadi lembut, apa sifat-sifat dari salju itu putih warnanya gitu ya. Putih salju, snow white ya. Snow white. Nah, putih salju ya. Nah, ini loh hijau stabilo. Nah, ini sebelum ada stabilo ini yang untuk lighting yang penting-penting bacaan kita itu ya enggak ada. Begitu ada neon color green gitu ya. Itu hijau stabilo. Stabilo ya. Nah, lalu ada alam, ada keadaan cuaca ya. Nah, alam, laut, langit, bulan ya. Ya, langit gini ya. Biru bulan. Moon blue ya. Ini ada di kamus bahasa Indonesia. Ya, saya semuanya ada di kamus bahasa Indonesia. Biru bulan. Ya, hitam langit. Ya, hitam langit berarti itu pas tidak ada itu ya. Tidak ada mendung atau mendung pekat sekali atau bagaimana ya, sehingga langit itu hitam, tidak kelihatan bintangnya ya, hitam langit. Coklat gelap ya, lalu ada coklat kopi gitu ya, lain lagi ya, nanti atributnya lain. Nah, bagian tubuh ini bisa jadi atribut atau physical state ya, keadaan fisik. Merah hati, merah hati. Wah, saya ingin memiliki Honda ya, mobil Honda apa, warnanya merah hati ya, gitu. Merah darah ya, darah ini ya, merah darah ya, darah ini ya merah warnanya gitu ya, yang primernya gitu ya. Tapi nanti kalau darah muda gitu ya, aduh, enggak kelihatan itu apakah merah, itu sudah artinya semangat. Merah muda ya, lebam, ini bruis ya, ini lebam ya, biru kelam, biru lebam, biru ya. Lalu makanan dan minuman, itu bisa juga jadi atribut ya. Kuning lemon, merah sepang ya, makanan ya, biru telur asin, hijau bulu pandan, warna cat ini ya, gitu. Kuning es mambu. Nah, coklat kopi ya. Nah, ini masalah nih di sini ya. Coklat itu di dalam bahasa apa? Ada dalam bahasa Indonesia ini masih jadi perdebatan. Ini dari coklat. Berarti ini bukan warna dasar. Tapi masalahnya ini bisa diatributi ini loh.
coklat, kopi, gitu. Itu dari coklat ada ya. Yang masuk ke Indonesia ini bisa jadi warna dasar. Bisa nih. Ya. Tapi kalau jingga enggak bisa. Tapi kalau coklat bisa. Coklat, kopi, ya. Ya, jadi coklat, kopi, ya. Ya, begitu, ya. Lalu plant, ya, tanaman, ya. Ya, coklat, sawo matang, ya. Coklat juga kan, ya bisa sawo matang. Sawo itu tahu ya, tapi yang matang. Ya. Brown like the skin of ripe sapodilla, ya. Jadi seperti sawo matang. Hijau daun, ya. Ya, nah dalam bahasa Jawa bagaimana nih ya? Warna-warna ini ya. Walaupun Anda punya morfem unik banyak gitu ya. Lalu ya hijau lumut saya kira ada ya. Hijau pupus itu saya tahu Jawa ada. Nah, kalau hijau bagaimana morfem uniknya? Itu hijau royo-royo gitu ya, orang Jawa ya. Ya bahasa Indonesia enggak punya ya morfem unik untuk membatasi warna itu jarang. Hijau gadung, hitam manggis, ungu terong, ya. Ya, kuning mustard. Ini karena bahasa asing ya. Mustard ini ya. Ini roti seperti bahan roti ini ya, seperti tumbuh-tumbuhan. Yellow like the color of mustard. Kuning ya, hitam kumbang ya. Hitam lotong, ini mungkin lutung ya, lutung ya, lutung kasarung itu hitam ya, kuning gading. Nah ini yang menarik ini ya, nah biru benhur ya, nah biru benhur ya, biru seperti ya ini apa? Ini tidak bisa dipahami kalau Anda tidak pernah menonton film. Oh ya ini dulu ya. Filmnya keren, ya, Ben-Hur gitu ya, yang main Charlton Heston, ya, Ben-Hur, ya. Tulisannya ya Ben-Hur memang itu Ben-Hur, tapi orang mengucapkan itu Bin-Har, ya, Judah Bin-Har. Tapi orang Indonesia kan melihat itu tidak ucapannya, tulisannya, ya, interferensi, ya, ortografis, ya. Ya, tulisannya ini Ben-Hur, gitu, ya. Pada waktu kecil saya ya nonton film itu ya Cina itu tidak ada tuh ya, Shaolin Temple tidak ada, enak aja Shaolin Temple gitu ya, Shaolin Temple ya, Last Tango in Paris gitu ya, Marlon Brando itu ya, Last Tango in Paris gitu ya, oh itu Last Tango. Film Django ya, Jingo gitu. Ringo gitu ya, ada film koboi, film apa gitu ya. Ya kita belum bisa bahasa Inggris ya, ucapannya ya tulisannya itu. Nah, biru Ben-Hur. Nah, di sini ada film ya. Nanti bisa diunduh itu melawat internet film Ben-Hur itu. Nah, keren ini ya filmnya itu, ada balapan kuda. Nah, tokohnya itu Charles Heston itu memakai pakaian biru. Film itu terkenal, maka orang yang memakai baju itu ya dengan baju Ben-Hur ya, Bin-Har ya, Ben-Hur. Jadi karakter film bisa masuk macam-macam ya, warna. Nah, ini bagaimana nanti kalau diterapkan ke dalam bahasa ya. Jadi belajar linguistik memang perlu teori-teori ya, teori-teori linguistik. Tapi teori-teori itu tidak bisa Anda banggakan kalau itu tidak bisa diterapkan ya. Anda harus mencari kasus di dalam bahasa Anda sendiri untuk dituliskan. Jadi menerapkan teori ya. Kadang-kadang sulit itu ya, menguasai teorinya macam-macam, tapi begitu diterapkan tidak bisa. Nah, itu memang dibutuhkan latihan ya. Kalau kita membaca novelnya Murakami itu ya, apapun profesi yang Anda geluti, ya, Anda membutuhkan praktis untuk menjadi ahli. Kalau kita menjadi linguis ya menulis, ya, dan menulis itu praktis, ya, praktekkan, ya, mempraktekkan. Semakin banyak Anda praktik menulis ini, ya semakin lancar. Nah,
semakin lancar. Menulis Inggris ini juga sulit ya, sulit banget itu ya. Teman-teman kita yang dari jurusan Inggris juga sulit ya, tidak sekedar bahasa ternyata ya. Itu ada pengetahuannya. Ya, pengetahuan dulu ya, baru bahasa nih ya gitu. Nah, dan ketekunan ya, ketekunan. Jadi banyak hal yang bisa diteliti. Film karakter Biru Ben-Hur. Mungkin dulu Waljinah itu yang dari Jawa itu ya, menyanyi terkenal itu ya, menyanyi memakai kain tertentu ya, apa nama kainnya, nah, nanti kainnya sama dengan judul lagunya itu loh ya. Ya, oh dia sekarang menggunakan walang kekek gitu ya, walang kekek karena Waljina pada waktu menyanyi itu menggunakan kain itu walang kekek ya gitu ya. Jadi karena lagu yang terkenal dulu walang kekek bagus ya, oh itu jauh lebih bagus dari lagunya Didi Kempot gitu ya. Oh, lagu walang kekek ya, lagunya Anjar Ani itu lebih bagus dari lagu-lagu yang sekarang ini ya, Suka Teki, apalagi Jambu Alas gitu ya. Ya itu. Tertawa saya apa ya, tersenyum terkekek-kekek atau tertawa terkekek ya kalau mendengar lagu-lagu Jawa sekarang ini ya. Jambu Alas, Konyong-konyong koder gitu ya. Padahal dulu lagunya bagus-bagus ya. Kecil-kecil. Apa indahnya lagu itu. Walang kekek ya. Jangkrik genggong gitu ya. Oh indah-indah banget ya. Apalagi Yen Ing Tawang gitu ya. Sekarang lagu-lagunya itu ya kalahlah values-nya ya. Values-nya kalah. Tetapi kalau saya mengatakan itu sama anak-anak muda itu saya dikatakan ketinggalan zaman gitu ya. Ya malas bertengkar dengan orang-orang muda ya. Ketinggalan zaman. Tapi kalau mau berdebat enggak ya, pilihan kata dan apa aja itu jauh ya gitu ya, lagu-lagu itu ya jauh. Nah lagu-lagu sekarang dengan lagu-lagunya Ismail MZ ya jauh lah ya, jauh gitu lagunya siapa gitu ya. Pernahkah kau merasa kantongmu kosong gitu ya, itu dibandingkan lagunya Di Wajahmu Kulihat Bulat, wah jauh gitu ya, syairnya apanya gitu ya, metaforanya. Tapi anak-anak muda itu ya tidak mau dia ya, Pak Putu ini ketinggalan zaman ini ya, ini sudah apa gitu ya, jadi apa ya, ungkapan-ungkapan yang apa yang bernada tua gitu ya, gitu jadul gitu ya, mesti jadul gitu ya, zaman dulu gitu ya. Nah ini ya, ini conclusionnya ya, bahasa Indonesia mempunyai 8 ya. Ini lalu bisa dimodifikasikan dengan bermacam-macam ya. Alat modifikasinya itu apa ya? Yang salah satunya itu film karakter, objek, nature, condition gitu ya. Yaitu attribute of colors in Indonesia. Nah, di sini nanti Anda mau menerapkan, ya cari ya warna di dalam bahasa Anda. Di dalam bahasa daerah Anda. Jangan di dalam bahasa Inggris, itu sudah ada yang meneliti, teman-teman ya. Sudah ada yang meneliti, Anda akan kalah berdebat ya. Anda harus meneliti di dalam bahasa Anda. Bahasa Indonesia ya, bahasa Jawa ya, bahasa Ternate gitu. Kalau ada ya maaf itu mungkin Melayu ya. Ya ada bahasa tertentu katanya bahasa Ternate. Bahasa apalagi ya, kita memiliki banyak bahasa nih. Ya Anda bisa meneliti itu. Tetapi harus benar-benar tahu mengenai bahasa itu. Nah, ini ya, ini daftarnya. Nah, ini dari biru, ini dari B ya, karena B karena ini alphabetical order. Ya, biru Ben-Hur, biru bulan ya, biru dongker, biru gerau, ya, biru langit dan lalu nanti ada hijau ya, C, B, lalu C coklat. Ini loh coklat ini yang bermasalah. Harusnya ini adalah ya, ini jelas kata asing nih dari coklat mungkin ya.
Nah, lalu kok diterima bahasa Indonesia kok bisa diatributi? Coklat sawo matang, ya. Tapi kalau marun itu masuk ya, marun, Tosca itu enggak bisa, ya, diatributi enggak bisa. Pasti ada warna dasarnya dulu baru Tosca, ya. Ya, ada lavender gitu ya, ungu, lavender bukan lavender apa. Atau mungkin saya salah ya, gitu, enggak tahu ya. Mari kita berdiskusi gitu. Ya, diskusikan ya, nanti Anda bisa menentang ya, tulisan ini bisa ya, itu memang majunya ilmu pengetahuan itu kita saling gini ya, saling ada berbagai pendapat ya. Nanti siapa menulis tentang warna. Saya kira itu saja ya yang bisa dibicarakan di dalam diskusi ini. Ya, di dalam pertemuan ini itu saya hanya membatasi diri ya, karena tidak mungkin ya orang bisa menganalisis semantik secara keseluruhan lalu disampaikan dalam 1 jam. Wah, nggak bisa itu. Nah, ini mengenai warna, ya, attribute of color ya dalam bahasa Indonesia. Color ya, color. TV color gitu ya, lucu juga ya, itu TV berwarna kan, TV color TV ya, jadi Indonesia kan TV color. Ya. Baik, terima kasih, saya kembalikan pada Bu Wira, nanti kita bisa berdiskusi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan apalagi ya, salam kebajikan, salam ya. Waalaikumsalam, Prof. Selamat siang, Prof. Selamat siang ya, dan salam kebajikan ya. Salam kebajikan, Bro. Ya, walaupun kita bercerita tentang warna, nanti Anda bisa bertanya tentang apa saja gitu ya. Ya, apa yang ada kaitannya dengan ini. Dan menarik gitu ya. Menarik. Jadi Anda perlu membaca textbook, ya. Tetapi nggak ada gunanya tuh textbook itu dibaca itu ya, gitu ya. Nah, nanti Anda harus bisa menerapkan. Ya, bisa menerapkan. Ya, gitu. Iya, baik. Terima kasih, Terima kasih. banyak, Prof. Udo. Iya, menarik sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Udo tentang atribut warna yang ada di dalam bahasa Indonesia. Setidaknya saya bisa menyimpulkan 2 hal dari yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Udo ya. Yang pertama, bahwa kemampuan masyarakat untuk membedakan warna dipengaruhi oleh budaya. Jadi kosakata tentang warna di suatu masyarakat bisa berbeda dengan masyarakat yang lain, dan itu tidak bisa kita tidak bisa kita persalahkan, apalagi kita bandingkan dengan klasifikasi warna berdasarkan ilmu-ilmu fisika misalnya gitu ya. Kemudian setidaknya dalam bahasa Indonesia ada 8 warna dasar yang bisa dimodifikasi dengan berbagai macam. Nah, modifikasi yang dimaksud di sini adalah atribut yang menyertai 8 warna tersebut. Dari yang disampaikan oleh Prof. Udo tadi, 8 modifikasi atau atribut yang bisa mengatributi warna itu bisa diklasifikasikan menjadi keadaan seperti misalnya hijau muda, hitam pekat gitu ya. Kemudian objek misalnya kuning tanah, putih salju, dan seterusnya. Kemudian juga bisa berdasarkan pada alam dan cuaca. Pada alam misalnya biru laut, pada cuaca misalnya coklat gelap gitu ya. Kemudian bisa berdasarkan bagian tubuh dan keadaan fisik, misalnya merah hati, merah darah. Berdasarkan makanan dan minuman, misalnya kuning melon, biru telur asin. Kebetulan di kolom komentar tadi ada yang bertanya ya, ada biru endok bebek. Ini dalam bahasa Indonesia biru telur asin, bukan telur bebek tapi telur asin, karena telur asin dari bebek gitu ya Prof ya. Kemudian berdasarkan tanaman dan binatang, itu ada coklat sawo matang misalnya, atau kuning gading, bagian dari binatang ya. Kemudian yang terakhir adalah ada satu contoh tadi yang disampaikan oleh Prof itu berdasarkan karakter dari film, misalnya biru Ben Hur. Kira-kira itu yang bisa saya simpulkan dari yang tadi sudah dikemukakan oleh Prof Udo. Prof Udo di kolom komentar yang ada di ruang pertemuan ini, saya mencatat ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh beberapa peserta
Saya bagi dulu ke yang pertama tadi, diskusi yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di kolom komentar, ada yang disampaikan oleh yang pertanyaan nanti dulu ya Prof ya. Saya ingin menyampaikan yang Ya, coba dibacakan itu ya. Yang ingin disampaikan oleh Ibu Yusrita. Ibu Yusrita mengemukakan bahwa di Padang itu hijau disebut dengan biru. Begitu sebaliknya, biru disebut dengan hijau. Itu yang pertama yang dibagi oleh Ibu Yusrita, itu bahwa hijau di Padang itu disampaikan dengan kata biru, sementara biru itu hijau. Itu yang pertama. Kemudian diskusi yang berikutnya ya, satu-satu ya. oleh Ini cukup berat pertanyaannya nih, ya Bu Yusrita nih. Cukup berat. Saya nggak bisa atau enggak ini menjawabnya ini ya. Ini ya. Di Padang warna hijau sama dengan biru. Dan sebaliknya warna bir atau biru nih? Hah? Biru, Prof. Maksudnya warna biru, hijau. Nah ini saya tidak mengerti nih. Warna biru disebut hijau. Nah ini memang ini memusingkan ini ya. Biasanya suatu bahasa itu bisa membedakan hijau atau biru. Ya biasanya ya ada yang begitu ya. Tapi kalau dia tidak bisa tidak bisa membedakan gitu ya, tidak bisa membedakan, dia hanya punya satu, biru saja. Hijau udah ada gitu, seperti di Madura. Tidak seperti ini, orang bingung-bingung gitu, enggak gitu ya. Nah di dalam bahasa di Padang ini saya enggak tahu ya, di Padang ini di tempatnya Bu Yusrita ini ya, itu ya, dilihat juga ya, di dalam bahasa Anda itu yang ada masyarakat itu mengatakan apa? Apakah dia tidak punya biru atau apa? Biasanya dia punya biru tapi hijau enggak punya gitu. Seperti Madura, ya, tidak seperti ini. Orang balik ini berarti ada beberapa orang yang bingung ini, ya. Iya, kalau misalnya boleh saya timbal, Bu, Pak? Ya, boleh. Ya, jadi begini, ketika misalnya kita meminta tolong mengambil panci biru, itu yang datang itu panci hijau. Kalau misalnya minta ember hijau, yang datang itu sebaliknya ember biru. Nah, gitu. Memang ada yang sangat kasuistis ya. Orang tidak bisa membedakan biru dan hijau. Iya. Ini warna yang mirip ini ya. Kalau biru langit itu hijau langit katanya. Gitu. Hijau langit ya karena memang ya. Tapi sekarang kita lihat ya di Padang itu bagaimana sistem warna dasarnya ini. Apakah ada biru atau mungkin dua-duanya punya gitu. Hanya ada orang ini yang tidak bisa membedakan ini. Orang tertentu di tempat Anda itu tidak bisa membedakan warna hijau dan biru. Iya, jadi mungkin perlu penelitian. Ya, itu perlu penelitian. Ini pasti tidak bisa membedakan nih. Jadi karena banyak orang nih, ya. Saya sendiri dengan keluarga itu sedang bertengkar ini, ya. Ini biru atau apa? Kalau menurut saya kok biru gitu ya. Tapi istri saya hijau gitu ya. Gitu ya. Oh iya. Nah, tapi di Jawa itu ada dua-duanya. Ya, ada dua-duanya. Hijau, karo, biru. Gitu. Nah, kalau di Bali ada dua-duanya, ya. Yang hijau itu gadang, ya. Gadang itu bukan bahasa Minang, ya. Ini rumah gadang ini, ya, gitu ya. Nah, ini rumah putih, gitu ya. Ya, gitu ya. Karena gadang itu artinya ya hijau, ya di Bali, ya. Sedangkan di Padang itu besar, ya rumah gadang. Mana rumah gadang? Rumah besar nggak ada. Iya, Prof. Ya, gitu ya. Jadi sering saya bermain sama orang Padang. Orang Bali itu main ke Sumatera Barat, dia dihapusi orang Padang gitu. Ini rumah gadang, orang Bali enggak, ini rumah putih gitu ya. Nah, gadang itu hijau, ya. Iya. Nah, kalau birunya itu pelung gitu ya. Pelung, ya. Bukan Jawa Barat itu ayam ya, ayam pelung. Nah, yang pelung ini pelung ada dua gitu ya. Nah, Madura katanya enggak punya. Yang enggak punya hijau ini enggak punya, semuanya biru. Tuh. Nah, kalau yang di tempat Anda itu ya memang ada kasuistis ya. Ada yang tidak bisa membedakan itu. Nah, itu kalau masuk farmasi itu berbahaya.
Karena harus bisa membedakan, ya. Warna cairan, warna apa itu kalau kacau warnanya itu kan bahaya. Tapi kalau sastra kan nggak bisa ada ponem warna hitam, nggak ada, ya. Morfem warna hijau nggak ada, dicampur jadi kata tetap gitu ya. Gitu. Tidak ada warnanya ya. Tidak ada warna morfem, ada nggak ada. Orang. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, ini menarik mungkin teliti. Ya, terima kasih. Yang kedua siapa Mbak Wira? Bu Yusrita bisa menindaklanjuti penelitian tentang Ya, itu ya. ya. Pasti ada di tempat Anda itu orang bingung itu biasa itu ya, tidak bisa ya. Apalagi yang mirip-mirip ini. Kalau yang jelas tegas ini ya, ini punya saya biru. Nanti ada yang seperti ini loh. Ini kadang-kadang bertengkar nih, yang S ini ya. Ini biru atau hijau gitu ya. Itu sudah dari zaman nenek saya, Prof. Bukan sekarang aja, dari zaman saya kecil-kecil. Itu ya bermasalah, tapi mungkin Padang itu punya dua. Oh, iya. Biru namanya apa bahasanya? Hijau. Ya, hijau. Kalau hijau biru, iya. Kalau ini langit hijau, hijau langit tuh kayak hijau langit, kayak gitu. Biru langit ya. Iya, harusnya kan biru langit, hijau langit. Ya, tapi kalau biru apa? Biru itu loh, biru telur asin itu apa? Itu hijau juga. Ya itu makanya saya tidak berani ya. Iya. Punya hijau, biru tidak punya gitu. Iya. Nah itu tugas Anda nanti meneliti itu. Ya. Hijau ya baik, terima kasih. Hijau talu asin. Bukan biru, hijau talu asin. Padang ya, Padang. Ya baik, kita berlanjut ke berikutnya ya, Prof. Pada waktu ya. dia berbahasa Inggris jadi dia jadi bisa gitu ya. Gitu. Iya, terima kasih. Ya. Sehingga bagusnya itu, bagusnya itu ya tanya orang-orang tua itu. Jangan yang sudah terpengaruh oleh ini informan Anda ya. Zaman seperti Ike itu sudah terpengaruh bahasa Inggris, itu dia bisa blue. Iya, baik. Terima kasih Pak Putri. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini masih berkaitan dengan diskusi yang disampaikan oleh yang teman-teman yang ada di kolom komentar. Ada Mbak Tias Rinestu dan Mbak Dewi Nuryati yang di situ menanyakan tentang beberapa warna yang barangkali tadi belum masuk ke contoh-contoh yang disampaikan oleh Prof. Putu, yaitu tentang berkaitan dengan emosi dasar manusia. Misalnya ada merah padam, merah merona. Kemudian Mbak Dewi Nuryati menambahkan ada merah Ferrari. Itu bagaimana, Prof? Bisa masuk ke kategori yang mana ya? Merah Ferrari, merah merona, merah padam. Ya, merah Ferrari. Ya memang apa? Merah itu adalah makna primernya itu warna. Tapi warna ini nanti dimetaforkan, bisa memetaforkan macam-macam. Nah, kalau merah itu biasanya hubungannya dengan emosi. Kalau putih itu kematian, ya. Berputih tulang lebih baik tulang berputih mata dan sebagainya. Nah, itu metafornya, ya. Nah, tulisan ini belum mengarah ke metafor. Nah, nanti kalau metafornya yaitu hijau itu tidak berpengalaman ya. Dia masih hijau gitu ya. Dia masih hijau. Iya benar. Nah, itu bisa gitu ya. Atau hijau itu dalam budaya tertentu itu Islam. Nah, pengurusnya semua hijau, semuanya orang Islam. Itu karena apa? Ya, karena hijau itu warna agama, karena itu pengaruh agama. Nah, itu metafornya. Metafor dari color ini. Ya, merah apa, hitam gitu ya. Gitu. Ya, orang Afrika tidak bisa membayangkan ya. Orang Indonesia kalau marah itu ya, telinganya merah. Enggak ada telinga orang Afrika itu merah gitu ya. Itu hitam semua. Jadi barangkali aspek-aspek emosi dasar manusia itu nanti bisa menjadi tambahan ke metafora ya. Ya ke metafora itu sudah ya. Jadi warna ini dalam budaya tertentu melambangkan emosi. Bisa melambangkan apa partai apa ya, emosi bisa. Merah itu biasanya kemarahan. Iya.
Baik, itu tadi dari Mbak Tia Srine, student Ibu Terima Dewi kasih, Nuryanti. Prof. Ya. Iya, Nah, kemudian tentang metafora warna. ya, kemudian ada dari Ibu Ita Fitriana, beliau menyampaikan sebuah pertanyaan, Prof. Apakah ada standar penamaan mengenai warna tersier dalam bahasa Indonesia? Nah, itu urusannya Misalnya bisa mengambil bahasa dari itu. serapan dari bahasa daerah. Ya, itu urusannya ahli orang-orang balai bahasa itu. Ya. Karena di sana preskriptif ya, gitu ya. Jadi bagaimana cara menyerap gitu ya, dan penulisannya bagaimana gitu ya. Jadi Tosca itu apakah pakai K atau pakai CA gitu kan? Gitu kan. Tapi masuk kan, jadi ada hijau Tosca. Nah, ini Toscanya itu penulisannya gimana ya. Nah, itu kan ada pedoman ejaan gitu. Ejaan. Nah, itu preskriptif. Iya. Tapi kalau kita deskriptif, ya lihat aja bagaimana orang menuliskan. Maron gitu ya. Ada yang menuliskannya U-nya 2 ya. Nah, nanti orang balai bahasa ini harus gitu ya. Apalagi kalau ingin menulis untuk secara formal, itu maka ada pembakuan. Nah, iya. Ya, ada bahasa yang baik dan benar itu pembakuan. Ya. Tapi kita yang di perguruan tinggi ini ya tidak boleh nyalah-nyalahkan. Tidak boleh. Nyalah-nyalahkan orang gitu ya, itu mungkin ada tujuannya. Tidak boleh loh. Ya. Kamu menyalahkan orang memakai bahasa, tidak boleh. Dulu pada waktu kongres mana ya, kongres bahasa keberapa itu yang di Hotel Bidakara, ada penyanyi ya, penyanyi Dewi Yul ya, Dewi Yul itu ya, dia menyanyikan lagunya Charles Sutagalung. Apakah ku harus begini ya, apakah ku terus begini tanpa, nah kawan itu diganti loh ya, tanpa kawin lagi. Loh. Salah dulu. Nah, itu ada tujuannya ya. Ya Dewi Yul itu menyanyi mengubah kata kawan jadi kawin itu ada gitu ya. Apakah karena sudah lama dia berpisah dengan Rai Saitapi itu ya. Ya, itu sebagai orang yang tersiksa. Jadi banyak peserta kongres ini bersimpati dengan orang yang tersiksa, ya kan gitu ya. Ya doa orang yang tersiksa, gitu ya. Apalagi yang wanita-wanita itu ya sudah membela. Apakah ku terus begini tanpa kawan kan harusnya ya. Ini kawin. Gitu. Jangan nyalahkan ya, slang nanti kamu salahkan. Oh, enggak salah gitu ya. Nah, itu ada tujuannya, ada kaidahnya. Nah, kalau bahasa baku salah gitu ya. Kalau dia menulis dalam rangka bahasa baku salah. Tapi kalau dia berbicara dalam slang enggak boleh. Anjay gitu ya. Lebay, jangan diganti lebih, itu lain. Itu nilainya lain, itu bahasa lain ya. Kaidah yang lain. Tidak boleh diubah slang itu. Ya, ejaannya lagi. Lalu ada iklan, kamu ubah. Salah. Gitu ya. Kunjungilah. Ya, Basar murah. Gitu. A-nya 10. Ya. Murah. Gitu ya. A-nya 10. Ini salah nih. Ya. Kok A-nya 1 aja. Gitu. Tidak efektif. Ya, salah. Karena murah ini itu mempunyai fungsi lain. A-nya yang banyak itu fungsinya lain. Ya. Itu untuk emosi ya. Emosi dalam tulisan ya harus diungkapkan dengan tulisan. Ya, cara menuliskan itu gitu ya. Iya. Baik, Prof. Tadi jadi apa gitu. Berbeda-beda ya. Ini. Tadi sebenarnya pertanyaan itu terkait apakah bisa kita menggunakan serapan dari bahasa daerah untuk membuat nama kosakata bisa ya, bisa dari bahasa asing aja boleh. Bahasa asing itu. Ya, dari bahasa asing aja boleh kita serap gitu, kalau memang diperlukan gitu. Bahkan dianjurkan kan ya pedoman penyerapan istilah ya. Pertama dari bahasa jadi misalnya ada yang kedua dari bahasa serumpun gitu ya.
Yang ketiga dari bahasa daerah, kalau diperlukan bisa. Boleh, ya, dari bahasa asing boleh, ya. Lavender mau diganti apa itu ya? Nggak bisa. Lavender setahu saya di kamus ada, Prof. Gandaria. Hah? Gandaria. Gandaria ya, Ya, boleh. itu untuk Ya. lavender. Boleh, ya, jadi bisa kita menciptakan, nanti itu ditawarkan. Yang penting nanti yang memakai bahasa ini mau enggak? Gitu. Ya. Iya. Mau Ya, enggak baik. yang memakai bahasa ini loh? Nah, itu kan urusannya itu ya. Nanti kalau tidak mau itu dinilai lagi, dievaluasi ya, kebijakan Anda. Yang pertama mungkin perlu dibiasakan dulu Catering, ya, Prof. maaf ya sebentar ya. Catering ya, itu dari bahasa asing. Ya Pak Anton ini menciptakan misalnya jasa boga. Nah, ada gitu ya. Tapi diterima enggak jasa boga ini? Bisa enggak gitu ya, gitu ya. Ya itu bisa enggak menggantikan itu. Nah, kalau enggak bisa ya dua-duanya diterima ya. Gini, sehingga kaya nih bahasa Indonesia nih. Boleh, boleh. Iya. Boleh. Baik, Ya, jadi Prof, boleh. kita bisa beralih ke pertanyaan berikutnya sebelum nanti setelah ini kita buka sesi tanya jawab langsung bertanya di kolom apa namanya? Bertanya secara langsung ya, Prof ya, secara Ya, lisan. boleh, Tapi boleh, sebelumnya silakan. masih ada satu lagi, ini dari Ibu Lena Simatupang. Beliau bertanya menyampaikan bahwa biasanya bahasa daerah, misalnya ini ada 2 contoh dari Batak dan Flores, itu kosakata bahasanya sedikit dan kebanyakan adalah tentang warna gelap atau warna terang, gelap atau putih seperti itu. Bagaimana, Prof, tentang ya hal sekali ini? lagi kan setiap bahasa itu lang, ya toh? Nah, lang itu adalah sistem bahasa tertentu. Nah, ini mempunyai sistem yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia sistem warnanya seperti ini, yang seperti saya uraikan ini sistem warna dasar. Nah, nanti kalau dalam bahasa Flores yang kalau Anda tahu ya diteliti, mungkin ada sistem warnanya berbeda, mungkin 2 hanya terang dan gelap gitu. Nah, terang dan gelap ya, jadi itu ada bukunya dia. Kalau dia punya 2 dia terang dan gelap, kalau 3 tambahannya ini, kalau 4 ini dan sebagainya. Tapi batasnya tidak mungkin banyak itu warna dasar. Paling-paling 8, 9, 10 gitu. Nah, itu saya sendiri tidak tahu ya semua bahasa. Nah, yang di Flores ini agak terang dan gelap ini mungkin itu diteliti. Ya, apa gitu ya. Ya, hijau ada enggak itu ya, kalau terang dan gelap berarti hanya hitam dan putih, seperti hitam dan putih itu. Iya, sepertinya. Nah, itu ya, itu kok bisa orang itu ya bisa karena itu kebudayaan gitu ya. Nah, nanti dibedakan ini dari sekian warna itu ya, yang masuk terang, yang baju yang saya pakai ini mesti gelap namanya. Tapi yang merah yang muda ini ya, gitu ya, jilbabnya Mbak Ita ini, nah itu mungkin itu warna terang. Nah, jadi ada hitam putih, nah ada ungu ini gelap ini, gitu ya. Dalam penglihatan orang itu gelap. Nah, seperti bahasa-bahasa di Filipina itu jam 4 gitu ya. Mararik, apa gitu ya, jam 4. Nah, itu jadi kalau 2 berarti ini ya pembedaannya terang dan gelap. Nah, warna-warna ini nanti bisa yang gini ini termasuk ini ya, termasuk ini. Kalau bahasa Indonesia ya ini dibedakan warna dasarnya. Ada yang ini merah nih ya, ini hijau gitu ya, ini ungu gitu ya, tapi bukan ungu terong, ini ungu ya gitu ya. Ada putih ya, pokoknya 8 ya. Lalu untuk kejelasannya itu ada atribut gitu. Nah, saya ya tidak tahu, tidak pernah hidup dengan bahasa, tidak tahu sistem bahasa yang mempunyai 2 warna itu, atributnya gimana. Nah, itu menarik itu ya. Saya kira belum ada penelitian mengenai itu. Kita kan penelitiannya dahsyat-dahsyat, ya maunya sistemik apa, ya berat, yang dahsyat-dahsyat itu ya. Yang mudah-mudah gini aja cukup menarik. Iya. Ya itu ya, ya gitu.
Ya, baik, Prof. Sekarang kita beri kesempatan kepada penanya untuk bisa bertanya langsung atau berdiskusi secara langsung. Barangkali ada yang bisa akan mengangkat Saya tangan. akan mengambil pulpen dulu. Oh iya, Prof. Putu akan mengambil pulpen. Sambil menunggu Prof. Putu mengambil pulpen, barangkali Bapak Ibu yang ada di ruang pertemuan ini akan menyampaikan sesuatu, akan mendiskusikan sesuatu atau bertanya sesuatu kepada Prof. Putu, bisa mengangkat tangan ya. Pulpennya. Dipersilahkan. Langsung menyalakan mikrofon ya. Ya, Saya belum melihat ada yang mengangkat tangan. Itu cabut berarti. Belum ada ya? Belum. Oke, Ibu Setiawati. Oh, Ibu Setiawati Darmo Yuwono. Apakah Ibu tadi mengangkat tangan, Ibu? Mohon maaf. Oh, ya. Iya, baik. Silakan Ibu. Siang. Sudah bisa ya? Sudah bisa Ibu. Selamat Silakan. siang, Prof. Putu. Ya. Pertanyaan saya, berdasarkan kriteria apa ke-8 warna yang disebutkan tadi digolongkan sebagai warna dasar bahasa Indonesia? Baik. Begitu Langsung? saja Ibu Ya. Setiawati. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Prof. Putu tentang Ya. dasar kriteria 8 Dasarnya warna itu dasar. ya, dasarnya itu bahwa warna-warna itu ya sebentar ya, dalam bahasa Indonesia yang saya lihat itu warna itu ya disebut warna dasar, basic color terms ya, basic gitu ya. Warna dasar itu pertama karena terdiri dari satu kata, ungkapannya satu kata ya, dan bukan diturunkan dari ya warna yang lain. Kalau jambon itu memang satu kata, ya dua morfem. Tapi jambon itu bukan warna dasar. Karena jambon itu diturunkan dari jambu. Warna jambu. Nah merah enggak, dari mana? Ya merah itu warna dasar. Hitam dasar. Nah masalahnya itu nanti coklat gitu ya. Ada yang berpandangan ini coklat ini bukan warna dasar karena diturunkan dari coklat. Gitu. Nah tapi anehnya warna dasar ini kok bisa coklat ini kok bisa diberi atribut. Biasanya yang bukan warna dasar itu tidak bisa. Jingga apa tidak bisa. Merah yang bisa, merah jingga. Nah itu dasarnya ya. Jadi tidak diturunkan dari kata lain, hanya coklat ini loh ya. Ungu, ungu itu satu kata, tidak diturunkan dari mana-mana tapi nanti bisa diberi atribut. Ungu apa? Ungu terong itu jelas banget ya. Hijau ya, biru ya. Nah, itu Bu Profesor Setiawati ya. Salam hormat ya dari Jogja. Ya, itu dasarnya. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya bagaimana? Ya, sudah jelas kalau Prof itu berdasarkan kriteria morfologis dapat diberi atribut itu yang diberi atribut biar menjadi warna dasar ya menurut Putu. Ya, itu. Tapi kalau yang bukan dasar itu tidak bisa. Biasanya tidak bisa. Ya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Itu, ya, nanti Ibu. bisa diterapkan di dalam bahasa apa, bagaimana, itu mungkin lain-lain. Jawa itu loh, dengan warna ini bisa bermain-main dia. Ya. Ada morfem uniknya. Bali ada morfem uniknya juga, tapi tidak sebanyak Jawa. Kalau dalam bahasa Jawa ada ya kuning, gumerining, putih, memplak, gitu ya, punya dia. Gitu. Indonesia enggak punya, ya. Yang morfem unik itu enggak punya dia untuk menyangatkan itu. Ya. Jadi gumrining itu morfem unik karena dia hanya hadir kalau dia mengikuti warna ini. Gumrining itu harus dengan kuning. Tidak ya. Tuntang itu dengan irang. Kalau di Bali badeng itu apa ya? Badeng ngeot mungkin ya gitu. Nanti teman-teman dari Bali bagaimana warnanya itu ya. Selam itu hitam. Selam apa itu gitu. Kalau dalam bahasa Jawa biasanya Prof. Hah? Badeng sengat kalau hitam. Oh, ya Ingat saya. Ya badeng sengat gitu ya. Saya Ya. juga lama jarang mendengar ya. Nah, sengat ini itu adalah morfem uniknya.
Tapi mungkin tidak semua warna di Bali itu bisa dikasih seperti senget ini. Barak ngekak bisa, ya know? Bisa. Badang senget. Tapi kalau putih, Putih lesit biasanya, Prof. nah itu mungkin Putih saya nggak lesit. tahu ya gitu ya. Nah. Coba nanti bahasa Jawa apa morfem unik warna dalam putih lesit gitu ya. Nggak pernah saya mungkin bahasa Bali saya karena lahir di Singaraja itu bahasa Balinya ya, lain gitu loh, tidak seperti bahasa Bali. Itu malah bahasa Arabnya gitu ya. Oh. Anak ente gitu ya, gitu kalau ketemu namanya nggak bisa bilang tiang gitu ya, anak ente gitu. Ya itu bahasa Arab karena di pinggir itu ya. Kalau lain yang dari Bali Selatan itu mungkin tahu ya kata-kata ini ya. Ya bahasa dialek yang standar di selatan itu gitu ya. Anak, kalau saya ya anak ente nggak bisa tiang gitu ya. Ya padahal ada kata tiang, yang itu ada ya, tapi kalau ketemu teman-teman itu ente gitu. Nah itu jadi ada warna dasar itu ya, badang ya gitu. Belum bisa enggak apa tuh? Belum debiung kalau saya nggak salah ingat, Prof. Ya coba aja nanti dikumpulkan ya, mungkin bahasa Bali saya itu yang bermasalah ya. Nah, bahasa Bali saya bermasalah gitu. Jadi kalau dijadikan apa? Bahwa enggak bisa ya, kalau dijadikan apa informan itu ya banyak salahnya gitu. Karena saya sudah lama meninggalkan Bali dan sebagainya itu. Tapi rasanya kok masih aja bisa gitu. Kalau menganalisis bahasa Bali bisa ya. Gitu. Tapi mungkin kata-kata tertentu itu yang tidak bisa. Ya. Iya, bahasa Jawa Prof Putu sudah jauh lebih bagus daripada bahasa Balinya ya, Prof ya? Enggak juga gitu ya, enggak juga. Enggak juga, ya enggak juga. Tapi kita kan linguis, ya toh? Ya? Ya, belajar bahasa itu linguis ya, tidak hanya sekedar bisa bahasa, menganalisisnya bisa. Nah, penutur asli itu ya yang bisa berbahasa hanya bisa berbahasa, bukan linguis, ya enggak bisa menganalisis bahasa. Jangan ditanya awalan, akhiran, itu enggak akan bisa. Kata ini terdiri dari berapa morfem, enggak bisa, ya. Itu karena bukan linguis. Ya Anda ini linguis ya. Ini ya mungkin 10 tahun lagi Anda yang memegang di atas ini loh ya. Ya, saya sudah akan mengundurkan diri dari dunia persilatan linguistik ini ya gitu. Artawe saya ini sudah akan mengundurkan diri ini ya. Siap-siap dan Anda menggantikan. Untung ditambah 5 tahun ya. Jadi 70 nah 5 tahun lagi. Kalau enggak ada perpanjangan itu sudah ya goodbye my love, goodbye gitu ya. Gitu. Seperti lagunya Demis Roses gitu ya. Ya itu ya. Jadi kriterianya satu kata lalu bisa diberi atribut. Iya. Baik, terima kasih Prof Putu. Jadi tadi kriteria apa namanya? Warna dasar itu berdasarkan morfemnya ya, Prof ya. Ya, berdasarkan bentuknya satu itu tidak diturunkan dari warna lain. Iya. Hanya tidak mudah ya. Coklat ini yang mengganggu gitu ya. Mengganggu saya gitu ya. Itu dari jelas dari coklat ya. Kalau bahasa Inggris ya memang bukan coklat itu brown gitu ya. Nah, itu warna dasar gitu, brown dia ya. Adalah brown apa ini ya gini. Ya, brown apa ini mungkin ada atributnya gitu. Coklat enggak, bukan warna dasar. Tapi begitu masuk ke tengah kita ini loh, kok jadi warna dasar gitu. Karena bisa diikuti dengan kopi. Coklat, kopi. Iya. Iya, baik Prof Putu, kita berikan kesempatan lagi untuk yang akan menyampaikan secara langsung. Bisa menyalakan mikrofon, monggo. Silakan Bapak Ibu yang mau. Mbak Laila iya, ini, Mbak silakan Laila. dengan Terima kasih. Ya, iya, kasih. silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sangat tertarik sekali menyimak apa yang telah disampaikan oleh Prof. Di sini tadi kriteria dasar dari berdasarkan morfemnya ya, Prof. Dalam bahasa Bugis tadi karena tadi Prof sampaikan bahwa banyak yang bisa kita analisis bahasa, banyak yang bisa kita lihat dalam warna ini.
dalam bahasa Bugis juga banyak dikenal kata-kata yang kata dasarnya yang diikuti oleh kata yang lain dan bisa menghasilkan kata morfem, yaitu seperti kata kuning ya. Itu Kuning, ya. Kuning dia katakan dalam bahasa Bugis itu Didi Bayau atau Ridi Bayau. Jadi bahasa Makassarnya itu Didi Bayau, sedang bahasa Bugisnya itu Ridi Telo. Jadi ada telur, jadi kuning telur seperti itu. Apakah yang seperti itu yang begitu yang dimaksud, Prof? Ya, kalau ya, hijau, seperti itu ya. hijau moncombulo. Kalau Ya, hijau itu tua, seperti itu. ya seperti itu Ya, ya, Prof, seperti itu ya. Ya, di bisa sini melihat, ya, jadi ya kuning ya, Didi Bayau ya, Didi ya, Bayau. dari telur, ya Itu bayau, kuning telur ya. kuning Ini tentu telur. beda dengan Didi Kempot ya, lain ya. Beda. Didi ya, Didi Ya. ya, Didi Bayau ya. Nah, kuning telur Ya, ya. seperti Nah, tuh, tapi kuning telur. hati-hati ya. Hati-hati ya, gitu. Ya. Karena kuning ini bisa jadi nomina dia, kuningnya telur. Ya. Oh, Dalam bahasa kuningnya Inggris itu telur. yolk gitu ya. Bisa Iya. jadi itu jadi nomina. Jadi dipilih aja kuning yang betul-betul apa? Yang betul-betul apa? Itu adalah adjektif. Ya. Nah, jadi kuning apa? Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kuning langsep. Ya, Kuning ya. langsep. Itu dari tapi buah. kalau Ya, kuning tapi gading. dalam bahasa Bugis Ya. kuning Nah, itu gading. kuning gading ya. Itu dari tusk ya, binatang yang ya. Kalau misalnya kalau Gajah. hijau Ya, hijau itu bisa. Hijau apa? tapi ini diartikan lain, Prof. Kalau bahasa Bugis misalnya dia bahasa Makassar hijau muda itu tidak menunjukkan hijaunya, tapi dia mengatakan moncombulo. Jadi seperti ujungnya bambu. Hijau muda itu dikatakannya moncombulo, Prof. Nah, kalau diturunkan dari muncung itu, ya muncung itu bukan warna. Ya, tapi Bukan ujung bambu. Jadi warnanya hijau muda itu ya, dikatakan. jadi itu bukan warna. Yang hijaunya itu sendiri katanya apa? Kalau ujung bambu itu ya sudah diturunkan itu bukan warna. Bukan lagi warna ya, Prof. Bukan itu hanya kebetulan warnanya seperti itu gitu ya. Jadi bukan itu yang bukan termasuk ya, yang warna ini apa ya, merah itu apa gitu ya. Ya. Mungkin dijadikan kata biasa dulu. Kata biasa ya, bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Karena bahasa Bugis itu banyak yang seperti itu, Prof. Jadi misalnya kalau hijau tidak disebelahkan hijau, tapi dia katakan saya langsung kudara, seperti hijau muda itu moncombulo, itu lagi ya. biru, itu, biru muda, kondo-kondo, dia tidak ada warna. Ya itu mungkin nanti dijadikan tulisan itu metonimia, warna. Gitu. Oh, metonimia. Jadi ini kata ini dekat dengan warna itu. Nah, jadi hijau itu bisa dimetonimiakan dengan apa? Benda-benda ini, ujung bambu dan sebagainya. Oh iya, Prof. Jadi nah, yang tulisan saya ini apa dijadikan morfemnya yang satu ya. Dari warnanya ya, Prof. Ya, dari warnanya itu mungkin itunya metonimia. Oh, metonimia, Prof. Metonimia ya metonimi. Jadi apa hubungan asosiatif, asosiasi. Betul. Asosiasi benda-benda itu dengan warna. Nah, itu mungkin itu ya, nanti dipikirkan lagi. Nah, itu sudah jadi topik gitu ya. Nah, topik nanti lagi ya, Prof. Iya, banyak topik yang bisa dijelaskan ya. Nah, nanti caranya Ibu mencari warna di bahasa ini ya. Bahasa Makassar itu ya kita punya bahasa Indonesia dulu ya. Pilih kata-kata biasa, kata bahasa ya. Nah, jangan warna yang sudah jadi nama orang, itu bukan kata biasa. Ya, itu ya, jadi adanya merah, apa gitu ya, pasa ungu, itu jangan itu ya, gitu ya. Itu tidak bisa diterjemahkan jadi violet fasa. Nah, yang ungu kata biasa ini bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Putih apa bahasa Bugisnya? Nah itu. Putih ya. Tapi kalau ungu aja yang kalau ada di Bugis itu ungu, Prof, itu dikatakan rapotokno. Rapo itu buah. Nah, itu ya. Itu kok bisa kembali ke buah terus ya? Ini mungkin ada masalah ini ya. Kok bisa kembali ke buah itu loh, ya? Ya, itu mungkin ada sesuatu yang menarik di Bugis ini yang dan sulit saya menerangkan itu karena tidak bisa menghayati bahasa Bugis ini loh, ya. Jangan coba-coba gitu ya.
Jadi Ini harus seperti itu, benar-benar jadi asli, gitu. jauh dari warna dasarnya seperti yang tadi Iya, Prof bilang, makanya kok jadi- aja berarti ada masalah gitu ya. Nah, kalau Iya. kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ya putih, nah, dari bahasa Inggris ya white itu putih. Iya, Prof. Nah, kalau Anda kok bisa nanti langsung kembali kepada itu loh, ya. Laptop node apa gitu ya, saya tidak tahu. Nah, itu mungkin ada persoalan di dalam warna nih. Iya, dalam warna Dalam karena bab jauh putih. sekali Prof dari Metonimi, warna iya, dasar. makanya loh, ya. Pink lah ngulang. Iya, ya. Seperti ya, Prof. Kalau nasi putih ada enggak di sana? Nandre Nasi, oh, gitu enggak ya. ada. Nasi saja, nandre bahasa Nanti Bugis. ya, tapi kan ada nasi kuning, ya toh, yang diberi kunyit itu. Nah, Iya, tapi disebutnya nasi kuning, tidak ada ya, bahasa kuning. Bugisnya. Berarti kuning itu ya warna dasarnya yang kuning. Warna dasarnya kuning Ya, ya, Prof. kuning ya. Nah, nanti kuning ini nanti bahasa Bugisnya apakah kuning gitu loh. Ya, Nah, mungkin unyi. kuning Tapi juga tidak karena disebut dibalik juga nandre kuning. unyi. Tapi tidak disebut nandre unyi, Prof. Ya, Nasi iya, ya kuning makanya saja itu atau tidak, nandre. tidak bisa saya bayangkan bahasa Anda. Ya. Jadi Ya, jangan coba-coba menganalisis bahasa orang, ya. Nah, Anda tanpa tidak kita tahu, mengenal. gitu, tidak boleh, gitu ya. Tapi Anda coba nanti tanya, ya. Nah, berdiskusi dengan teman-teman. Ibu dari mana nih? Bu Laila Asisa. Saya dari Makassar, dari Universitas Negeri Makassar. Ya, dari UNM. UNM ya, dari universitas ini Betul. tanya dengan teman-teman ini bagaimana ini ya, warna ini ya. Gitu. Bagaimana Betul. warna ini ya dalam bahasa Makassar. Bahasa Bali juga ada ya. Jelas itu ada kata peluk Kalau dan kan kabel panjang. Kabel Hah? panjang mau mati. apa? Ya, terima Ya kasih banyak, Prof. Ya, itu Terima coba kasih nanti banyak, ini banyak persoalan ya. Ternyata di dalam bahasa. Ya. Dan warna ya. Atau mungkin itu suruh mahasiswa itu menggarapnya jadi disertasi mungkin ya warna gitu ya. Nah, Iya, itu Bro. metonimia itu ya jadi Mungkin dari bawah. Ya. silakan. Iya. Makasih Baik, banyak, terima Prof. kasih. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit. Kita kembali ke diskusi yang sudah disampaikan di kolom komentar ya, Prof ya. Ya. Ini dari Bapak Danang Satria Nugraha. Beliau Danang menyampaikan, Satria Nugraha ya. beliau bertanya, Sebentar Bu. iya, Ini kelihatan Prof itu kenal ya? murid saya ini. Wah, baik. Saya bertemu ini di sini Danang ya. Satria Nugraha ya. Kalau dia Satria namanya, kalau saya Satria kastanya ya. Iya. Satria ya, tapi dia ya Satria baja hitam dia gitu ya. Iya, jadi Satria. Bapak Danang ini menanyakan wujud-wujud atributif dipilih karena sebab apa ya, Prof ya? Apakah kira-kira karena wujud atributif itu memiliki ciri-ciri semantis yang sama dengan kata dasar dari warna yang diatur? Ya, wujud-wujud semantik apa itu dipilih itu ya berdasarkan kedekatan ya yang dipandang dekat dalam budaya itu. Kalau di barat enggak mungkin ada hijau biru telur asin, enggak mungkin. Enggak ada telur asin kok sana ya. Enggak ada itu ya. Es mambo lagi mungkin enggak ada. Nah, budaya apa yang dekat dengan itu. Nah, itu karena itu lang itu adalah kebudayaan. Ya, hijau, mungkin mustard itu dekat ya, itu bahan roti itu kan, yang mustard gitu ya. Tapi kita enggak ada dulunya, ya setelah masuk roti-roti ini ya, ada mustard gitu ya. Ya, jadi masuknya itu ya dia berdasarkan kebudayaan itu. Ya. Nah, kebudayaan ini sulit mendefinisikannya itu. Ya, sesuatu yang ada dan pernah terjadi di dalam budaya. Biru Ben-Hur gitu ya. Mungkin film sana kok malah enggak ada ya, Blue Bin-Har enggak ada gitu ya. Tapi kita orang ini ya sangat kagum dengan film itu, terkesan gitu sehingga tokohnya si Ben-Hur itu memakai baju biru, itu birunya itu seperti itu. Padahal itu biru laut sebenarnya ya. Ya seperti biru laut. Nah, laut itu karena ya masing-masing itu ada laut, ya punya laut. Walaupun di negara itu tidak ada laut, tetapi kan dia bisa membayangkan laut itu apa. Gitu. Di negara kita tidak ada salju, tapi bisa membayangkan salju putih.
Nah, kebudayaan itu yang menentukan kedekatannya itu. Atribut itu, ya. Ya, hijau pupus gitu ya, daun gitu ya, dalam bahasa Jawa ya, hijau pupus ya. Kadang-kadang menjijikkan ya, benda-benda yang menjijikkan dari tubuh kita itu ya, hijau telek gitu ya, itu tai gitu ya, untuk mengatributi itu ya. Pokoknya itu ya kebudayaan, ya kebudayaan. Ini baru warna ya, itu membingungkan ya. Nah, di dalam bahasa itu apa saja masuk kebudayaan itu, sehingga kalau kita mendengarkan orang lain berbicara, orang bule berseminar itu sama-sama bule, lalu kita hadir di sana, kita tidak bisa tertawa loh. Yang bule tertawa bisa. Itu karena apa? Ya karena bukan bahasanya saja. Ya pertama mungkin karena bahasa, ya. Lalu yang kedua ya karena kebudayaannya tidak tertangkap ini. Ya skrip kebudayaannya tidak tertangkap, sehingga tertawa Anda telat. Besoknya baru tertawa, ya, berarti tidak bisa menikmati humor itu ya secara otomatis gitu, tidak loss gitu ya gitu. Nah, lain kalau kita mendengarkan bahasa kita, masalahnya sama juga ya, bagaimanapun kepiawaian orang asing itu ya berbahasa Indonesia katakan itu ya, dia belum tentu bisa kalau kita berbicara secara natural, tidak bisa menangkap. Konteksnya nggak bisa. Kalau tuturannya formal sekali ya pelan-pelan baru bisa. Tapi kalau wajar itu nggak bisa. Apalagi nanti menyangkut humor ya. Nah, warna-warna seperti ini ya nggak bisa. Nah, jadi yang menentukan itu ya kebudayaan itu biasanya. Mudahnya gitu ya, nanti teliti lagi ya. Kebudayaan Telur Asin itu kebudayaan ya. Ben-Hur itu karena film ya. Itu. Sehingga dikatakan oleh Su Yunyu itu menurut saya tuh membuat disertasi tentang warna, bahwa dikatakan bahwa warna dalam bahasa Indonesia itu lebih sederhana dari warna Cina. Nah, saya tantang, saya buat makalah gitu ya. Enggak, lebih rumit ya. Warna Indonesia tidak mudah gitu ya. Dia kan hanya tahu warna-warna itu ya. Yang menyebabkan itu enggak tahu. Kebudayaan ya. Apa dia tahu kampus biru itu adalah ada film di sana, enggak tahu gitu. Ya kalau dia dengan Cina ya tahu karena dia kebudayaannya itu. Tapi kalau bahasa Indonesia ya harus tahu bahasa Indonesia. Nah, rumit gitu ya. Matanya hijau gitu ya. Itu ya. Buto hijau lagi ya. Ya itu hijau gitu ya gitu. Nah, gitu. Nah, itu ya, jadi ada warna-warna yang rumit gitu ya. Jadi ya nanti kalau tadi Bu Laila tadi ya di Makassar itu lain lagi ya gitu ya. Udah warna ini diturunkan kok gitu ya. Ya saya tidak tahu persis itu ya. Ya mungkin ada metonimi yang menunjukkan. Ya. Bolu pandan itu ya, itu makanan gitu ya. Ya itu. Ya dari kebudayaan yang menentukan itu. Nah, kalau itu diterjemahkan nanti bermasalah. Dan ini urusan ahli penerjemahan ini ya. Yang menerjemahkan itu ya, itu rumit banget itu kan, ada S2 penerjemahan. Itu enggak mudah tuh gitu ya. Kamu menerjemahkan kebudayaan bukan kata-kata ini ya, itu yang enggak mudah ya. Sehingga kalau orang menerjemahkan karya sastra itu kan macam-macam, kadang-kadang tidak diterjemahkan, didiamkan saja lalu diberi keterangan gitu ya. Itu karena persoalan bahasa ya, persoalan kebudayaan di dalam bahasa itu. Itu kalau dipindahkan hilang ini artinya gitu. Tidak sama persis ya. Misalnya orang Jogja misalnya makan sayur gudeg gitu ya, ada di karya sastra gitu. Lalu kamu terjemahkan ya, makan sayur nangka, enggak sama. Lain itu ya. Tidak sembarang gudeg itu sayur nangka gitu ya, nah, itu lebih rumit ya. Ya. Gudeg itu seperti disertasi itu ya, membuatnya itu kalau ya gitu ya. Tidak sekedar makalah, buat gudeg itu rumit gitu. Tapi kadang-kadang yang rumit, yang bagus-bagus itu ditinggalkan ya oleh yang punya budaya karena tersilau dengan budaya asing ya. Makanan yang enak-enak ini pecel ini ya. Pecel ya, itu buatnya rumit itu ya, rumit ya.
lemper gitu ya, lu rumit itu. Pecel dibandingkan dengan kimchi ya, orang Indonesia lebih senang makan kimchi apa ya, nggak sebanding itu ya. Kimchi itu apa ya, sayur sawi diberi ya lombok-lombok nggak jelas itu ya, gitu ya, kimchi. Lalu nggak jelas ya. Lalu tari rap gitu ya, itu dibandingkan dengan tari Jawa itu ya, nggak ada, tari Bali nggak ada apanya gitu ya. Tapi tahu senang orang menyanyi rap, lebih senang ya, iwak gitu ya, menyanyi itu ya, iwak nggak jelas itu ya. Tapi tari Jawa, serimpi, wah itu rumit itu ya, dibutuhkan bertahun-tahun gitu ya. Kalau tari rap nggak usah belajar lah, aku turun aja bisa gitu ya. Ya, dan mungkin lebih bagus lagi ya dari orang sekedar rap gitu ya. Tapi kalau tari menak, tari itu bisa enggak bisa. Itu bertahun-tahun langkahnya ya. Tangannya ini sulit itu. Rap gitu. Nah, tapi kan orang yang mempunyai budaya ini ya kalah dengan ini ya, kalah dengan apa? Ya kekuatan sosial ekonomi itu ya, karena politik itu lebih besar. Maka yang punya ini bagaimanapun bagusnya kalah. Karena faktor sosial ekonomi. Kalah gitu ya. Tari-tarian itu kalah. Gitu. Tarian apa ya? Tari ini yang MLI Buluh ini mungkin bisa menari apa gitu ya. Menari apa? Tarian yang sulit ya. Trunajaya misalnya itu ya. Nah, nanti dibandingkan dengan apa ya? Rolling Stone itu ya, karena jungkir balik itu nyanyi ya, atau Mick Jagger itu ya, bukan ya, tariannya Michael Jackson gitu ya, dengan ini ya, bagus ini dong ya, gitu ya. Mick Jagger itu apa kan ya? Bagus ini ya, tetapi karena faktor sosial ini jadi ditinggalkan ya, tarian Bali, tarian apa itu sudah diganti dengan apa. Kalau bagusnya ya jelas ya ada gitu ya. Tanya aja orang barat itu ya. Ya saya sering duduk-duduk itu bertanya ya bagus. Ya. I will rather choose Balinese dance gitu ya. Ya saya akan memilih itu daripada rap yang nggak jelas ini. Nah, tetapi orang-orang Jawa, orang ini senang rap ya. Nah, pertunjukan wayang kulit ini ditinggalkan. Tuh ya. Jadi itu ya. Nah, warna itu ya pengaruhnya kebudayaan. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Iya, dipengaruhi oleh kebudayaan ya, Prof ya. Ya, kita lanjut. Kebudayaan. Iya, kita lanjut ke beberapa pertanyaan. Di kolom komentar masih ada banyak pertanyaan. Saya, karena waktu kita tidak lama lagi, saya memilih beberapa di antaranya. Mohon izin ya, mohon maaf jika nanti tidak semuanya bisa kita bahas. Ini ada, kalau tadi sudah dari mana Padang, ini ada dari Bali, Prof. Oh, dari Ibu Luh Anik ya. Di Bali, warna sering diidentikan dengan arah angin, Prof. Iya ya, Prof ya. Timur dengan putih, kemudian barat itu dengan kuning, utara dengan hitam, selatan dengan merah. Apakah hal seperti ini juga ada ya, Prof, dalam bahasa lain? Nah, itu semiotika warna. Semiotika warna, gitu ya. Itu lain-lain itu kebudayaan itu ya, bukan urusannya bahasa seperti kita itu, sudah semiotika kebudayaan gitu. Warna dengan arah angin itu sudah simbol itu apa semiotika ya, bukan lagi apa bahasa nih. Benang itu ya, benang tridatu ya, merah ya, putih ya, merah putih dan apa hitam gitu ya. Itu warna itu semiotika. Ya, semiotika warna itu. Nanti Bu Ani ini nanti papernya itu semiotika warna. Gitu ya, ya. Ya semiotika. Jadi putih ya itu siwa, ya. Siwa. Ya. Hitam Wisnu. Nah, di sini harus Anda tahu wayang, ya. Wisnu itu siapa? Itu simbol ya. Merah Brahma ya, jadi ada 3 ini ya, 3 dewa sana ya. Nah, arah angin saya tidak tahu itu apa, ini putih itu semiotika ya, semiotika warna di dalam kebudayaan Bali warna ya. Jadi nanti dilihat itu warna-warna di Bali itu ya, semiotikanya apa. Yang jelas itu 3 itu ya,
Tri Datu, ya. 3 raja, Datu itu raja, Datuk, ya, raja, ratu, hukum apa itu? Hukum bunyi bahasa, ya, ratu, datu dan sebagainya itu, ya, RDH dan sebagainya itu. Nah, itu semiotika. Semiotika warna di Bali, gitu ya. Nah, itu sudah lewat bahasa ini. Ya. Ya. Nah, itu mungkin itu antropologi atau apa gitu ya. Ya, jadi memang ilmu kita ini ya itu kalau dipelajari secara mendalam nanti ketemunya ya kebudayaan itu, antropologi gitu ya. Nanti Ibu Ani itu meneliti semiotika warna dalam bahasa Bali. Nah, di sana mungkin ya, manusia itu homo simbolicum gitu ya. Nah, ada semuanya maka simbol ya. Nah, simbol, nah warna-warna ini juga ada simbol. Nah, itu dipilih nanti dikumpulkan ya. Semiotika warna itu apa ya? Mungkin ada simbolnya putih itu simbol apa ya? Ya, macam-macam ya, mungkin ada kepercayaan apa itu lain lagi. Nah, itu warna ya, warna ya. Nah, itu ada juga semiotika ya politik gitu. Ya, Golkar kuning gitu ya, gitu. Nih, kalau saya Nasdem ini ya, Nasdem ya. Semiotika politik ya, kuning gitu ya. Ya, nah, ya nanti itu jadi semiotika itu macam-macam, jari tangan itu bisa jadi semiotika gitu ya. Gong itu katanya kalau dipukul 2 kali itu nomor partai gitu ya. Nah, ya sekarang semiotika warna ini apa? Merah putih itu ya semiotika warna. Merah putih dan merah putihnya Bali itu berbeda. Kalau merah putihnya Indonesia itu berani itu merahnya. Putihnya itu suci. Tapi kalau di Bali itu merahnya itu Tridatu itu lain, itu dewa. Semiotika ya. Nah, jadi masing-masing masyarakat ini mempunyai semiotika yang berbeda. Nah, semiotika bahasa tidak sampai di sana, tidak sampai ya gitu ya. Itu paling-paling semiotikanya itu kalau menurut Morris itu ya, kalau itu apa? Kata ini namanya tanda, ya, simbol ya. Jadi setiap kata itu simbol. Nah, simbol ya. Jadi tidak ada hubungan apa ikonik, hubungan alami ya antara simbol dan tanda itu. Tidak ada. Yang ditanda itu tidak ada. Itu simbol ya. Itu adanya itu hanya berdasarkan perjanjian. Ya. Sehingga bahasa itu apa makna itu arbitrer, adanya berdasarkan perjanjian itu simbol. Seperti lambang apa salib itu simbol. Tidak ada hubungannya antara ini dan ini ya. Tapi berdasarkan perjanjian. Hubungannya itu mungkin hubungan kesejarahan. Itu simbol gitu ya. Simbol. Kata itu juga simbol. Nah, paling-paling kalau linguistik itu simbol ini berhubungan berjejer dengan simbol ini, nah itu maknanya lain gitu ya. Kalau ini di depan ini lain, itu sintaktika ya. Yang sintaksis itu semiotika dari bahasa ya. Itu mempelajari hubungan simbol yang satu dengan simbol yang lain. Sintaksis. Semantik mempelajari hubungan antara simbol dan yang disimbolkan. Semantik itu ya. Ya, misalnya apa ya? Misalnya kerudung gitu ya. Nah, kerudung gitu ya. Kerudung itu adalah apa nih ya? Ini pakaian. Ya. Bentuknya ya kerudung, KRU itu bentuk. Nah, kerudung gitu ya. Nah, itu nanti mempunyai makna. Ya. Di dalam pikiran ini kita ya, itu penutup kepala. Ya, kerudung ini seperti ini ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu veil ya. Ya itu kerudung. Nah, itu hubungan antara ini dan ini ya. Itu namanya semantik. Jadi semiotika dalam bahasa itu ada sintaksis, ada semantik. Nah, lalu ada penafsiran dari simbol itu pragmatik. Jadi semantik, sintaksis dan pragmatik itu semiotika dalam bahasa. Nah, nanti semiotikanya Bu Aluh ini itu bukan semiotika bahasa lagi, sudah ada di sini gitu. Itu semiotika kebudayaan gitu ya gitu. Semiotika kebudayaan, merah, arah angin itu bisa apa ya gitu.
lambang, ya simbol juga, tapi itu semiotika. Nah, semiotika itu ya macam-macam, ada kebudayaan, semiotika bahasa. Semiotika bahasa itu hanya sintaksis, semantik, dan pragmatik. Nah, itu ya, itu berbeda nih nanti ya, nanti mungkin analisisnya nih kebudayaan gitu. Tidak di sini ya, kalau kita masih warna nih, warna dasar ya. Belum menyimpulkan apa, nanti paling-paling ini metafor. Ya, masih berhubungan itu ya. Merah itu bisa artinya jelek. Raport merah. Ya, raport merah itu dan sebagainya ya. Gitu, hitam gitu ya. Aduh gitu ya. Ya dia ya tampil sebagai kuda hitam gitu ya. Ya, Iron Horse gitu ya. Ya atau Black Horse apa-apa gitu ya. Oh, Dark Horse dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, Dark Horse itu ya. Kuda hitam. Nah, hitam ini apa? Sesuatu yang tidak diperkirakan akan menang jadi menang gitu ya. Itu bahasa itu metafor. Metafora warna. Nah, dalam bahasa Bali saya tidak tahu metafora warnanya gimana. Ya, gitu. Nah, tapi hanya saja ya itu banyak dipengaruhi oleh peristiwa sejarah. Metafora itu. Faktor kesejarahan. Ya. Tuh ya. Ya, bahasa Indonesia metafor warnanya itu ya, kalau merah itu melambangkan banyak hal. Iya, Prof. Putu, kita buka satu lagi ya pertanyaan. Ya, silakan. Yang ini yang masih ada di kolom komentar, sebenarnya ada beberapa, tapi ini saya rangkum dari Ibu Reniwati dan Ibu Yusrita Yanti ya. Di Padang itu atribut juga berkait dengan suku bangsa, misalnya hitam kaliang. Kaliang itu orang keturunan India dari Gujarat gitu mungkin ya. Nah, berarti hitam kaliang atau warna kulit suku bangsa ini asosiasinya sepertinya masuk ke metonomia kah, Prof? Iya, bisa metafor dan metonimia itu. Ya, bisa metafor dan metonimia. Jadi atributnya itu mungkin ya hitam kaliang, mungkin di Indonesia enggak ada mungkin saya terlepas ya. Keling. Orang keling. Keling, Pak. Ya, keling itu ya jadi ya kaliang ya. Kucing enggak ada di Padang, itu kuciang gitu ya. Kuciang. Ya. Kaliang. Ya, orang keling gitu. Jadi ada atributnya suku bangsa. Iya, keling. Hitam keling, jadi hitam orang keling nih, ya gitu. Ya orang keling ya nanti kalau Anda berkata itu marah orang itu. Oh iya, dipanggil diskriminatif gitu loh gitu. Tapi itu memang ada gitu ya. Hitam keling ya. Jadi bahasa ini kan fungsinya untuk bermacam-macam, tidak untuk yang baik-baik aja ya, tapi untuk menghina itu bisa gitu ya. Nah, hitam keling gitu ya. Kaliang gitu ya, keling orang gitu ya. Ya, orang yang dari India itu kan keling gitu. Nah, kakak saya Prof hitam. Ya. Jadi ditertawakan hitam kaliang, dia marah. Ya, marah gitu ya, bukan orang keling ya. Orang Padang ya, yang udah itu ya. Dia udah. Memang agak hitam, Prof. Ya, agak hitam ya, tapi kamu jangan panggil dia hitam kaliang gitu ya. Hitam ya, itu karena itu ada unsur rasialnya. Nah, keling itu mungkin apa di dalam budaya Minang itu ya mempunyai konotasi yang jelek gitu, suku bangsa itu. Seperti maaf ya Cina di gitu. Cina di budaya kita kalau dicari dalam peribahasa itu konotasinya jelek. Iya. Ya, konotasinya apa? Perhitungan ya, duit 1 sen pun dihitung gitu. Ya, kalau orang Jawa enggak ya, itu lomo dia ya, kalau berbisnis ya, tuno sata berarti sana, biarpun dia rugi 200 tetapi dia dapat saudara gitu. Ya. Tuno sata berarti sana, ya tuno itu ya tuna ya, sata itu 200 gitu ya. Berarti sana, ya jadi kalau Anda menjual itu, ya walaupun rugi 200 enggak apa-apa, tapi kita dapat saudara, gitu ya. Ya dapat saudara, Cina enggak mau itu. Enggak mau. Enggak ada itu, enggak percaya sama itu ya. Memang prinsip ekonominya berbeda, pandangan hidupnya berbeda. Duit 1 sen pun gitu ya, bisa diajak berkelahi kan, tidak akan bisa ya, ditawar itu ya, karena memang ya sehingga
ya dia jaminannya barangnya bagus gitu ya. Nah, dia tidak ngabusi dan dia tidak mau juga rugi sepeser pun. Orang Jawa enggak gitu ya. Opo duit ki sesuk ya ora digowo mati wae gitu ya. Itu prinsip dari ya. Nggopo nabung gitu ya. Sesuk nek mati ya ora digowo mesti kan ke sana gitu ya. Kalau saya el-elan sama istri gitu ya, itu pasti ke sana kalau nabung gitu ya. Jadi ke sana tuh ya. Sesuk ya ora digowo mati ya. Tidak akan dibawa mati itu ya gitu ya. Ya enggak bisa bawa mati dibuang kalau dengan orang ya ditanam aja gitu ya sudah. Tapi Cina enggak bisa. Itu harus sesen pun ya counted ya harus dihitung gitu ya. Enggak bisa ya jadi memang beda-beda ya pandangan itu ya. Kamu nanti katakan kamu kaliang gitu ya. Nah di budaya Minang ini orang Keling itu ya mungkin ada sejarah-sejarahnya kalau bisa dibantu dengan sejarah itu bagaimana perusahaan. Biasanya itu ya kecemburuan itu ya. Suku asli ini orang Keling ini kalau dia berusaha pendatang itu selalu berusaha keras ini ya. Itu akan mengalahkan pribumi. Orang Cina kalau di sini kaya itu karena usaha keras gitu. Orang Bali kalau belajar ke Jawa itu belajar berusaha keras gitu. Gitu berusaha keras ya karena kalau pulang itu tanpa gelar ya malu gitu ya. Seperti pakai topeng kamu tuh gitu. Gitu ya. Jadi beda. Jadi ada konotasi yang berbeda. Jadi jangan panggil kakakmu itu hitam kaliang gitu. Ya itu baru ya atributnya bisa suku bangsa. Tapi kebetulan ya tidak ada saya temukan di dalam bahasa Indonesia hitam Keling itu. Tapi di Minang itu ada. Itu mungkin banyak ada orang Keling di sana. Dan itu usahanya mesti maju ya. Itu pedagang kain, pedagang apa gitu. Nah ini pribumi ini ya biasanya iri ya karena tidak biasanya kan tinggal di rumah sendiri malas-malas tidak apa-apa ya kalah maju ya itu ya banyak faktor itu. Nah kalau itu dikaji ya itu akan menarik ya kita bisa memberikan sumbangan ya memahami arti kata itu secara mendalam. Ini baru semantik. Nah, kalau mau dalam lagi itu pragmatik. Itu mempelajari penggunaan kata ya sampai betul-betul kita tahu ya mengapa kata itu digunakan. Itu banyak contoh-contoh ya, itu banyak contoh-contoh yang sangat menarik di dalam pragmatik, di dalam semantik. Pokoknya ilmu bahasa itu keren ya. Gitu ya, indah sekali itu. Ya. Kalau Anda bisa menerangkan bahasa itu indah sekali gitu ya. Jadi Anda berbahagia mempelajari bahasa karena Anda pelajari ilmu yang paling indah gitu ya. Mana ada ilmu ya seindah bahasa ya, dia punya metafor ya, dia mempunyai permainan bahasa ya, dan aneh-aneh gitu ya begitu. Iya, menarik sekali ya, Prof ya. Wah, menarik ini ya, menarik ya. Fonologi lalu ya. Fonologi itu kalau diajarkan tuh menarik banget itu kalau yang bisa yang mengajarkan lu ya. Tapi kalau masalahnya enggak bisa itu hanya suruh mengucapkan bunyi yang enggak karuan-karuan itu ya bosan mahasiswanya ya. Tapi kalau yang mengajarkan ini tahu fonologi, wah menarik. Iya, justru itu menjadi tantangan ya, Prof ya. Tantangan ya. Misalnya apel dan apel kan. Fonologi itu kan apel dan apel ya. Homograf gitu ya. Lalu apel ini ya makna pertamanya itu pacaran. Lalu diturunkan menjadi apa? Menjadi apel ya, menjadi apel itu apa? Hormat pada bendera. Lalu diturunkan hormat pada pacar ya.
Jadi tiap malam minggu ini pada waktu masih muda ini, ya, ini persis seperti bendera, ya. Loh Ani itu ya, itu mesti bendera itu diapeli oleh pacarnya, gitu ya. Ya, tapi harus bawa coklat, harus bawa apa? Ini seperti bendera semuanya nih, Ken ini bendera gitu ya. Nah itu diapeli, dari apel itu. Iya, Prof. Terima kasih banyak. Ini masih sangat menarik diskusi kita terkait dengan warna. Tapi mohon maaf karena waktunya sudah pukul 15.58, tampaknya kita harus segera menyudahi diskusi ini. Mungkin masih ya, ada, kita bisa bertemu lagi kapan-kapan dengan membicarakan yang lain, ya. Iya. Masih ada banyak sekali yang tadi belum tuntas kita. Ya, saya masih banyak punya persoalan, punya makalah yang menarik-menarik kalau didiskusikan di sini ya. Ada misalnya tulisan dalam truk gitu. Gitu ya. Luar biasa itu ya, tulisan di truk gitu ya. Baik. Ya, itu masih banyak ya. Jadi, baik, semoga kita memiliki waktu lain untuk bisa membahas. Halo, Pak Putu, suaranya putus-putus. Iya, saya kira karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 15 lewat. Nah, yang putus-putus itu Bu Wira. Ya, gitu ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa ini ya, sudah 3 jam mungkin kita berbicara atau 2 jam ya. Ya, kita akan berpisah sampai di sini. Mungkin kita bertemu lagi ya. Kita akan bertemu lagi di tempat di kesempatan yang lain dengan membicarakan masalah yang lain, warna atau apa lagi. Ya. Saya akan meninggalkan Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Om Swastiastu ya. Namo Buddhaya ya. Salam kebajikan dan sebagainya. Ya, jaga kesehatan ya. Ya, kalau keluar sudah ya. Kalau jaga kesehatan, kalau keluar rumah ya, jangan hanya pakai daster ya. Pakai masker. Ya, gitu ya. Terima kasih pesannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Silakan kami. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita bertemu lagi ya. Pokoknya keren gitu ya. Ilmu Terima yang kasih, Anda Profesor pelajari Putu. gitu ya. Pokoknya ilmu yang Anda pelajari itu keren. Menarik banget ya. Luar biasa. Bukan sembarangan ya. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu ya. Jaga kesehatan. Ya, Kawani ya, selamat selamat berpisah kita sekarang ya. Ya, sampai ketemu lagi mungkin di UI ya. UI ya. Di Universitas Indonesia ya. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Putu. Prof. Terima kasih, Prof, untuk pesan dan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meninggalkan Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Putu atas pencerahannya hari ini. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, Prof. Selain semantik, terus akhirnya saya bisa membedakan, oh ini bukan semantik murni, tapi semiotika, kemudian tadi ada metonimi, dan seterusnya. Semoga ketika saya mendengarkan kuliah Prof, saya jadi mengingat kembali apa yang terjadi di dalam bahasa saya. Saya berharap Bapak Ibu yang lain juga memiliki pengalaman yang sama, menggali kembali warna dalam bahasa sendiri, begitu Prof ya. Baik, Prof Putu, sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Dr. Tri Mas Toyo dan juga Ibu Wira Kurniawati yang sudah mengelola kelas daring linguistik MLI pada hari ini. Dan tentu saja dengan tidak mengurangi rasa hormat kembali kepada Bapak Ibu peserta yang lain. Sekali lagi terima kasih kepada para guru besar yang hadir pada kesempatan hari ini. Tadi saya lihat ada Prof. Mantasia, kemudian Prof. Setiawati. Terima kasih Prof. Sudah hadir, Bapak Ibu semua. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Dan sampai berjumpa kembali pada kelas daring linguistik MLI yang lainnya.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Terima Sehat kasih. semuanya. Sampai Ya. ketemu ya. Sehat-sehat. Mudah-mudahan Amin, amin. Salam ya, sehat. pandemi segera berakhir lalu kita bertemu ya, tidak secara virtual ya. Ya, betul, Prof. Secara Betul. Ya, luring. Prof. Ya. Ya. Ya, terima Terima kasih, kasih ya. Bapak Ibu. Ya, saya akan meninggalkan. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya.